Universitas Cinta Pajajaran tempat bernaung. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan penyampaian materi kuliah oleh Bapak Dr. Agustus Sani Nugroho. Nah, mohon dicatat baik-baik, disifat baik-baik karena ini akan pasti bermanfaat dan jadi bekalnya semua. Ya. Enggak, silakan. The screen is yours, Pak. Silakan. Terima kasih. Oh iya, satu lagi info nih, Pak. Saya dan Bu Rai, nah ini penting juga. Iya, oke. Apa itu? Di 2000, saya kurang lebih 10 tahun ya, sejak 2022 sampai 2013 ya, menjadi lawyer di kantornya Pak Nugroho ini. Ya, sebetulnya bukan orang yang asing lagi, kemudian Bu Rai juga pernah di tahun 2002 sampai 2006. Jadi kami semua juga berguru kepada Pak Agustus ini, gitu. Itu info penting juga. Mangga, silakan Pak. Sip, terima kasih. Oke, screen saya udah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah ya, sebentar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera buat semua kita. Semoga dalam situasi seperti sekarang yang belum benar-benar lepas dari pandemi, kita semua diberi kesehatan. Mungkin itu dulu yang nomor satu dan paling penting untuk kita semua. Saya senang dapat bertemu dengan semua, saya manggilnya adik-adik kali ya, adik-adik mahasiswa gitu, yang merupakan junior saya mestinya, karena saya juga lulusan dari Unpad dan saya keluar kampus itu tahun 1988 ya, dan start jadi lawyer. Untuk materi kali ini, walaupun spesifik ke arah legal drafting, saya ingin start sedikit melebar, karena dari pengalaman saya dulu kuliah, dan saya nggak tahu apakah sekarang sudah cukup banyak berubah, perlu sekali untuk mengerti secara luas tentang ujungnya sebenarnya, apa yang kita harus lakukan, kenapa kita lakukan, mau kemana nih kita gitu. Jadi pertanyaan yang paling basic untuk start dengan kuliah ini adalah, kenapa sih kita butuh legal drafting skill itu? Kira-kira ada yang tahu nggak kenapa? Kalau ada yang mau bicara, silakan ya di-unmute, habis itu nanti bisa di... Saya sih mungkin akan dari sisi banyak sudut pandang bisa melihat jawabannya bisa macam-macam. Tapi kalau kita plus pada akhirnya, menurut saya itu, kenapa materi ini penting dan subjek kuliah kontrak nasional juga sangat penting, adalah justru ini yang akan kalian pakai nanti setelah lulus. Jadi setelah lulus, pasti kepakainya itu ilmu ini. Ini adalah ilmu praktikal yang harusnya memang kita pertajam dan diperkuat, sehingga skill legal drafting kita itu bisa mumpuni gitu ya, dari lulusan Fakultas Hukum setelah nanti kita lulus. Tapi mungkin yang paling penting untuk cara melihat di mana akan diaplikasikan adalah kita mesti ngerti mau kemana nih kita, atau profesi hukum seperti apa sih yang kalian bayangkan kalian akan nanti terjunin, atau akan menjadi seperti apa kalian gitu. Nah, profesi hukum itu kan bisa segala macam. Jadi kalau mungkin secara umum, dan ini bukan mewakili keseluruhannya, at least saya bisa memberikan beberapa gambaran. Kalau misalkan profesi yang paling basic itu orang hukum itu bisa menjadi hakim misalkan, bisa menjadi jaksa, bisa menjadi polisi pun sebenarnya kan aparat penegak hukum ya, dan pegawai pemerintah. Nah, ini sektor-sektor yang nanti bisa kita klasifikasikan sebagai sektor publik. Tapi juga di private sector akan ada banyak practicing lawyer yang berkecimpung, advokat yang di litigasi misalkan, practicing lawyer yang litigation. Tapi juga seperti saya, walaupun saya advokat dan saya juga kadang-kadang terpaksa harus ke pengadilan, saya lebih cenderung memposisikan sebagai corporate lawyer.
Eh, dan di sektor swasta juga yang cukup banyak adalah penyerapan tenaga kerja bidang hukum ini di posisi in-house. In-house itu kalian bekerja sebagai konsul internal di perusahaan, jadi lawyer, legal manager atau kepala legal di perusahaan. So kalau kita lihat garis besarnya itu, dua sektor ini sebenarnya akan mendominasi kemana kalian akan pergi setelah lulus nanti. Di sektor publik itu bisa menjadi katakanlah aparat negara, dan di sektor swasta kalian bisa menjadi practicing lawyer atau in-house lawyer. Kira-kira gambarannya itu. Tentu ada banyak profesi lain yang bisa kita sebutkan juga, tapi setidaknya ini mewakili berbagai profesi itu. Nah, saya sengaja membayangkan tiga ini sebagai area yang nanti akan kita kerucutkan lagi. Di sektor private itu kita tadi lihat bisa jadi litigation lawyer, bisa jadi corporate lawyer, bisa jadi in-house lawyer. Ini kaitannya nanti dengan produk hukum apa yang kita harus siapkan. Karena kita tidak akan membahas secara khusus, saya akan go through aja secara cepat tentang kalau practicing lawyer itu apa sih yang mereka bikin. Practicing litigation lawyer, lawyer litigasi, lawyer yang pergi ke pengadilan, advokat gitu, atau pengacara itu mereka tentu harus melakukan koresponden. Jadi salah satu produk yang awal, yang ringan itu yang akan dibutuhkan skillnya adalah kalian harus bisa mampu membuat melakukan koresponden. Koresponden ini bisa berbentuk surat, zaman sekarang bisa berbentuk email dan seterusnya ya. Dan tentu sebagai lawyer mereka harus membuat legal advice. So another product yang akan dibutuhkan untuk litigation lawyer pasti dia harus ngasih advice terhadap kliennya, bagaimana misalkan strategi litigasi yang mereka harus lakukan. Dan kemudian dia harus melakukan proses beracara, dan di situ akan banyak sekali dokumen yang harus dipersiapkan. Kalau kalian yang biasa ikut moot court misalkan, tentu sangat familiar dengan berbagai pola-pola seperti ini. Jadi ini berbagai produk atau dokumen hukum yang harus dipersiapkan oleh litigation lawyer. Antara lain ini, tentu ada beberapa lagi yang lain ya. Jadi kita tidak akan membahas itu. Saya hanya ingin memberikan gambaran bahwa legal drafting itu jauh lebih luas daripada kontrak drafting. Jadi legal drafting skill itulah yang kita butuhkan sesungguhnya nantinya setelah menjadi lawyer. Karena tidak hanya kontrak yang kita buat. Tentu dalam materi kuliah ini kita akan lebih fokus kepada kontrak. Nah, di posisi in-house lawyer, lawyer yang bekerja di perusahaan-perusahaan misalkan, maka produk yang paling sering mereka pasti akan koresponden lagi. Kemudian mereka akan sering diminta untuk memberikan legal advice, kebutuhan internal perusahaan, ini ada kasus, mesti gimana, dan seterusnya. Dan tentu harus membuat kontrak atau mereview kontrak. Nah, di sini baru mulai kena nih area kontrak nasional seperti yang kita akan bahas secara lebih tajam nanti dalam perbedaan ini. Nah, jadi kontrak itu hanya sepersekian dari sebagian besar pekerjaan legal. Jadi itu yang kita mesti cermati ya. Tentu di luar itu ada corporate document. Kalau kita menjadi lawyer in-house, jadi lawyer perusahaan, kita harus bertanggung jawab umumnya terhadap kepatuhan atau ketaatan terhadap seluruh aturan korporasi. Di situ ada macam-macam. Ada akte pendirian perusahaan, ada perubahannya, anggaran dasarnya, ada berbagai keputusan rapat di pemegang saham, keputusan rapat direksi, keputusan rapat komisaris, ada berbagai izin, corporate licenses ya, ada NIB kalau sekarang ya, kalau dulu ada SIUP, ada TDP, sekarang sudah digantikan. Kemudian ada berbagai izin lain termasuk izin pajak ya, NPWP dan seterusnya. Nah, di luar izin korporasi kita juga membutuhkan izin operasional. Izin operasional ini macam-macam lagi dan jumlahnya bisa puluhan tergantung perusahaan apa kita bekerja. Izin itu bisa kecil-kecil dari berbagai departemen dan ini harus dikelola oleh seorang in-house lawyer. Jadi kira-kira 4 area inilah dokumen-dokumen yang dia akan harus punya kemampuan dan kontrak adalah salah satunya. Ya. Oke, nah pada posisi practicing tapi corporate lawyer seperti saya, jadi saya
walaupun advokat, saya juga adalah konsultan hukum, saya juga adalah konsultan hukum pasar modal. Saya hanya fokus, kalau di law firm saya itu kita hanya fokus terutama di 3 sektor, yaitu corporate, banking, finance, dan capital market. Tentu di luar itu kadang-kadang ada splateran masuk dikit-dikit, tapi umumnya kita hanya akan fokus di situ. Nah, practicing lawyer ini juga kan beda-beda. Ada yang bermain di trademark, ada yang bermain di perburuhan, macam-macam ya. Jadi ini yang umum, tetap mereka itu akan berpraktek, tapi bidangnya bukan ke pengadilan sekali, dan mereka akan berhadapan udah pasti dengan semua koresponden, itu udah jelas. Legal advice ini sering sekali. Jadi orang nanya, minta advice hukum gitu ya. Mesti bagaimana, jadi bentuknya bisa saran, bisa pandangan kita, bisa strategi juga, bisa review gitu ya. Legal review itu juga seringkali wujudnya nanti produknya akan advice. Nah, di luar itu, di sektor practicing corporate lawyer, yang juga cukup sering kita lakukan adalah proses melakukan legal due diligence, LDD. LDD ini, apalagi di capital market, pekerjaannya heavy sekali ya, sangat intens gitu. Jadi kalau kita misalkan harus memegang perusahaan mau IPO, nah, nanti saya akan kasih contoh legal opinion tentang ini ya, tapi konsep bahwa memberikan membuat produk legal due diligence ini adalah sebenarnya hard work-nya, paperwork-nya. Jadi kita melakukan legal review dengan format tertentu, dengan dalam, untuk kemudian bisa kita pertanggungjawabkan. Ujungnya itu adalah sebenarnya legal opinion. Jadi nanti summary dari legal due diligence itu umumnya kita akan masukkan di dalam legal opinion, dan legal opinion ini akan keluar kemana-mana. Legal due diligence seringkali tidak keluar kemana-mana, hanya kalau di capital market itu hanya akan pergi ke mungkin OJK dan ke bursa, tetapi orang-orang umum itu biasanya akan lebih sulit mengakses detail due diligence, karena itu bisa ribuan lembar ya, bisa ratusan atau ribuan lembar, tergantung banyak sedikitnya objek yang kita lakukan due deal. Tapi legal opinion kan tidak sepanjang itu. Dan legal opinion ini adalah produk yang juga sangat lazim yang harus kita buat sebagai lawyer nantinya kalau kita bekerja sebagai lawyer. Nah, di luar itu yang juga banyak itu adalah kontrak. Itulah sebabnya materi kuliah ini menjadi sangat penting. Salah satu tugas kita yang paling sering dan paling banyak itu adalah membuat kontrak untuk klien-klien kita. Dan tentu kita juga sebagai practicing corporate lawyer akan terlibat dengan berbagai corporate document yang tadi. Nah, dalam konteks membuat kontrak, saya yakin kalian ini udah di ujung semester ya, jadi mestinya udah banyak praktek juga di dalam perjalanan satu semester ini. Sebenarnya, bagaimana sih cara membuat kontrak itu? Kalau kita mau disuruh bikin kontrak, suatu kontrak gitu, apa sih yang mesti kita ketahui? Nah, kalau dari sisi pembuatan itu terutama, sebenarnya apakah itu dari nol, scratch banget, atau kita udah setengah menguasai, itu tetap aja kita harus tahu key elemennya. Jadi yang pertama kali yang harus dicatat dan dimengerti sebelum membuat kontrak adalah kita mesti mengetahui dengan benar key points-nya. Key points ini adalah poin-poin penting yang harus di cover nantinya di dalam kontrak. Nah, poin-poin penting ini umumnya di cover dalam macam-macam istilahnya. Jadi kalau dalam sektor energi seperti yang juga saya geluti, misalkan sebelum kita masuk kontrak, membahas kontrak, kita akan membahas key point misalkan. Key point itu ya poin-poin apa aja yang akan kita sepakati. Biasanya disebutnya key terms gitu ya, istilah, tapi ini hanya istilah. Kalian nggak usah terlalu peduli dengan istilahnya, karena istilah itu bisa macam-macam, tapi yang penting adalah poin-poin penting yang harus kita ketahui tentang transaksi itu.
Di perbankan, sebelum perjanjian kredit itu dibuat, biasanya ada offering letter, offlet. Di dalam offlet itu ada term sheet. Nah, itu juga terms. Jadi terms itu ketentuan-ketentuan. Sheet itu ya tabel gitu ya, atau list gitu ya. Jadi list ketentuan-ketentuan penting. Nah, term sheet itu akan menjadi key points juga. Nah, hal-hal semacam gini itu menjadi penting. Kenapa? Agar waktu kita mulai membuat dokumen, gitu tidak asal tabrak bikin, dan kemudian ujungnya nggak sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi, we have to know exactly key points-nya apa. Jadi, dari situ baru kita bisa membuat dokumen yang baik. Tanpa mengetahui key points-nya, kemungkinan missing terhadap beberapa hal itu sangat besar. Kalau kita udah punya key points, kita bisa punya checklist juga, apakah seluruh informasi, seluruh hal penting sudah kita cover atau belum di dalam perjanjian, gitu ya. Oke, nah, so di dalam konteks key point itu, apa yang nanti bisa kita refleksikan? Satu, jenis kontraknya jadi akan seperti apa? Kalau ini membahas tentang sewa, mungkin jadi akan perjanjian sewa, menyewa. Atau kalau ini jual beli, ya perjanjian mungkin akan menjadi perjanjian jual beli. Kalau ini kerjasama, mungkin perjanjian kerjasama, joint venture, apapun namanya. Ya, jadi penting sekali untuk mengetahui key points itu sehingga kita akan tahu jenis kontrak apa yang akan kita buat. Itu nomor satu ya. Kedua, tentu kita harus tahu siapa yang berpihak, yang menjadi pihak, yang menjadi contracting parties. Para pihak ini akan menjadi penting karena akan menjadi struktur utama dari sebuah kontrak. Kontrak ini perjanjian kan, basically memang kesepakatan para pihak akan menjadi elemen penting. Dan nanti kalau kalian ingat basic rules-nya di 1320, 1338, ya berarti kan nanti ada elemen kecakapan misalkan. Kecakapan itu juga menyangkut subjektif para pihak. Jadi oleh karena itu kita harus memastikan benar para pihaknya siapa. Dan nanti peran kita sebagai lawyer untuk memastikan mereka capable apa tidak untuk tanda tangan. Itu kan yang penting. Oke, kemudian objeknya apa? Ya, kalau ini tadi jual beli, apa yang mau diperjualbelikan? Kalau mau sewa, apa yang mau disewa? Ya, atau kalau ini kerjasama, apa yang mau dikerjasamakan? Kemudian at what price? Ini kalau mau jual beli di harga berapa, kalau sewa di harga berapa, kalau kerjasama apakah ada fee, dan seterusnya. Jadi, price akan menjadi elemen penting dalam setiap transaksi komersial. Time juga penting. Kapan nih? Mau dieksekusi sekarang berlaku seketika, mau dieksekusi sekarang berlaku nanti tahun depan, atau dieksekusi sekarang berlakunya bersyarat kalau kondisi tertentu sudah dipenuhi, dan seterusnya. So transaction time menjadi sangat penting juga. Jadi salah satu atau beberapa hal penting itu mencakup ini. Ini tidak semuanya, tapi setidaknya elemen ini harus ada. Dalam setiap kontrak hampir selalu akan ada, ya. Nah, ini yang kita suka lupa nih. Di dalam praktek, kita itu suruh bikin kontrak, terus kita bikin aja. Kita sibuk membuat dengan segala upaya kita, kadang kita nyari contoh, kadang kita ngelihat kontrak lain yang sudah ada, dan seterusnya. Tapi sebenarnya, as a lawyer, sebagai sarjana hukum juga kalian nanti lulus, itu melekat. Itu bedanya, kalau yang bikin kontrak itu kita, sebagai SH, dengan orang lain yang bukan SH, itu bedanya di poin 2 ini. Ada banyak orang yang kemudian menjadi expert atau menjadi biasa membuat kontrak karena dia udah sering sekali melakukan, tapi dia bukan lawyer. Nanti miss-nya tuh seringnya di sini. Tapi kalau dia juga jago, dia juga akan belajar di poin 2. Nah, kalian, kita semua, itu justru harus put a note on this second point. Apa sih regulasi yang terkait? Contoh, kalau kita ngomong sewa menyewa misalkan, oke, ada nggak aturannya yang harus kita consider? Misalkan, ada nggak ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti kalau untuk menyewa barang-barang tertentu? Atau kita melakukan investasi,
Ada nggak aturan negatif list misalkan di BKPM? Ini bidang ini boleh nggak orang mau melakukan investasi? Oh, kalaupun boleh, apakah boleh asing 100%? Apakah asing harus bekerja sama orang lokal? Sekian persen dari investasinya harus orang Indonesia, dan seterusnya. Jadi, banyak sekali regulasi yang sesungguhnya terkait dengan hampir semua hal yang kita perjanjikan. Kalau kita membuat PT, mendirikan PT itu perjanjian sebenarnya, kesepakatan. Akan banyak lagi regulasi. Minimum modal berapa ya? Modal dasar harus berapa minimum? Modal setor harus berapa? Berapa persen modal dasar yang harus ditempatkan dan berapa persen yang harus disetor? Itu semua ada regulasinya. Undang-undangnya berbeda-beda. Kalau kita ngomong PT, mungkin larinya undang-undang PT. Kalau perdagangan, undang-undang perdagangan. Kalau menyangkut investasi, aturan-aturan investasi, pasar modal punya seabrek undang-undang, perbankan punya seabrek undang-undang dan peraturan. Dan ini kita harus mengerti, kalau membuat sebuah kontrak, jangan sampai kita membuat kontrak yang kemudian isinya bertentangan atau tidak aplikatif dengan ketentuan yang berlaku. Atau, kalau ada ketentuan yang berlaku, kita harus punya judgment yang cukup kuat. Apakah ketentuan itu bersifat memaksa, atau ketentuan itu hanya guideline yang bisa kita simpangi. Itu juga menjadi penting. Ya, perjanjian kerja misalkan. Perjanjian kerja itu sebenarnya akhir-akhir ini kan lagi rame ya, gara-gara UMP atau UMR itu naiknya sedikit, mulai demo buruh mulai demo di mana-mana. Nah, pertanyaan yang paling mendasar sebenarnya orang waktu mau kerja, baru mau mulai kerja itu urusannya perdata atau privat atau publik? Privat. Karena kalau saya mempekerjakan seseorang itu urusan saya sama dia. Ya kan? Kemudian saya sama si calon pekerja ini akan deal nih. Oke, kamu mau kerja nih. Misalkan posisinya ini, pekerjaannya ini, sepakat. Gajinya X. Sepakat nggak? Sepakat. Tapi X itu boleh nggak kita taruh angkanya di bawah UMR misalkan? Di dalam praktek itu akan banyak sekali terjadi. Tapi di dalam regulasi sebagai lawyer, kalian mesti hati-hati. Karena persyaratan minimum UMR itu ada sanksi pidananya tuh. Kalau tidak dipenuhi. Misalkan begitu. So, sebagai lawyer, kalau kalian yang memberikan advice kepada klien, dia minta tolong bikinin perjanjian kerja, mau ngerekrut orang, then you have to know bahwa, nggak boleh ya, kalau gajinya di bawah UMR, harus kasih juga tuh advice ke kliennya. So, penting sekali untuk mengerti regulasi yang terkait dengan apa yang kita mau buat. Itulah yang akan membedakan kita sebagai lawyer atau bukan. That is very important. So, please put a note on it, karena itu akan terjadi di semua perjalanan kehidupan kita setelah ini menjadi lawyer. Oke, apa aja yang bisa dicek? Ada batasan atau tidak? Ada limitasi nggak? Atau ada larangan-larangan yang harus kita perhatikan? Tidak. Ada nggak ketentuan yang mewajibkan kita meminta izin? Oh, untuk dulu ya, zaman dulu itu foreign investment, PMA, penanaman modal asing itu nggak boleh dimulai sebelum izin PMA-nya keluar. Jadi prosedurnya sebelum bikin PT-nya, PT PMA-nya, kita harus dapat izin dulu. Sekarang udah nggak, sekarang kebalik. Kita bisa bikin dulu, baru bisa apply ke BKPM belakangan. So, ada hal-hal yang kita harus lihat. Persetujuan itu perlu apa tidak dari government. Kalau perlu, dari departemen apa, dan seterusnya ya. Oke, setelah kita melakukan kontrak, kita punya kewajiban reporting tidak? Itu juga penting. Kalau kita misalkan membuat kontrak investasi melalui BKPM, itu ada kewajiban report tuh per 3 bulan, per 1 tahun, itu ada reportnya. Kalau kita melakukan aktivitas di capital market, once kita masuk capital market, kita akan terikat dengan berbagai report. Ada yang 3 bulan, ada yang setiap tahun juga, ada yang setiap event penting, material transaction misalkan.
Jadi hal-hal itu harus menjadi perhatian kita kalau kita mau melakukan kontrak. Kalau kita misalkan, ya kan ini cuma jual beli biasa misalkan. Ya betul, jual belinya sama siapa? Tadi kan kita harus lihat kontraknya party. Oh, jual belinya ini sama perusahaan TBK, kita beli asetnya TBK. Kalau kita beli asetnya dia, itu penting bukan dia buat si TBK itu. Artinya itu termasuk kategori material bukan buat si PT TBK. Kalau itu kategori material, maka dia harus melakukan mungkin proses di capital market, apakah itu sekedar disclosure, KI itu keterbukaan informasi, atau dia harus melakukan proses yang lebih dalam. Harus ada misalkan fairness opinion, harus ada izin dari pemegang saham minoritas, dan seterusnya. So, kalau kita mengerti areanya, dan kita akan go deeper tentang aturan-aturan terkait, reportingnya, perizinannya. Kemudian ada nggak urusan pajaknya? Ini sering kali kita lupakan juga. Teman-teman ya, sebagai lawyer itu sering kali kita menghindar nih, urusan pajak itu bukan urusan gue, kasarnya begitu. Karena apa? Karena kita nggak ngerti pajaknya, jadi akibatnya kita nggak mau tahu gitu loh. Kita menganggap pajak itu supposed to be diurus sama orang keuangan atau orang pajak. Betul, profesi konsultan pajak pun ada yang terpisah, tapi kalian mesti ngerti ya, seluruh aturan pajak, seluruhnya tidak terkecuali, itu dibuat dalam bentuk regulasi. Regulasi itu artinya apa? Produk hukum. So, kalau kita orang hukum, nggak ngerti ada produk hukum pajak, ya salah dong kita. Nah, itulah sebabnya di dalam beberapa opini, kita akan terpaksa memberikan opini soal pajak. Termasuk opini di pasar modal misalkan. Termasuk opini beberapa transaksi perbankan yang besar. Bank asing khususnya misalkan, dia akan insist lawyer Indonesia harus opine on the text. Kenapa? Karena itu kan urusan legal juga. Kalau ada apa-apa nanti ada sengketa pajak, urusan legal juga. So, kita harus ngerti, kalau kita bikin, oh ya, cuma perjanjian sewa itu pajaknya apa ya? Itu menjadi isu. Kalau yang nyewain PT, dia PKP bukan? PKP itu pengusaha kena pajak. Kalau dia PKP, berarti harus ada PPN-nya dong. Oke, tapi kalau dia menerima duit, dia harus dipotong nggak pajaknya? Yang PPH itu pajak penghasilan. Pajak penghasilan atas sewanya harus dipotong. Siapa yang memotong? Dia menyetor sendiri atau yang bayar yang memotong? Dan seterusnya. So we have to know that. Hal-hal yang setidak-tidaknya hal-hal basic kita harus ngerti. Oke lah, yang detail-detail mungkin kita bisa serahkan ke ahli pajak, tapi yang basic we have to know. Ya. Oke, dari situ baru kita masuk struktur kontrak. Nah, struktur kontrak ini begini. Waktu kita membuat sebuah perjanjian, walaupun itu simple, katakanlah perjanjiannya cuma jual beli gitu atau sewa menyewa, kan itu standar lah, relatif simple gitu. Kita harus bikin struktur, karena perjanjian itu bisa sesimpel cuma 2 lembar, 1 lembar. Perjanjian sewa itu bisa berakhir dengan 60 lembar. Kalau kalian lihat perjanjian sewa yang sophisticated, itu mungkin sekitar 50-60 lembar. So, it will be very complex. Karena nilainya besar. Citibank misalkan habis nyewa, pindah dari satu gedung ke gedung lain untuk memindahkan headquarter-nya. Itu dia sekali nyewa mungkin 10 lantai. Nilainya tuh bisa puluhan kalau nggak mendekati 100 miliar kali. Jadi dengan angka transaksi yang besar, banyak hal yang mereka harus protect, mereka harus lindungi dan seterusnya. Dan banyak hal yang mereka demand juga, mereka minta dari si landlord-nya dan seterusnya. Itu yang membuat perjanjiannya akan kompleks walaupun cuma sewa menyewa ya gitu. So, make sure kita mulai dengan pembuatan kontrak itu dengan membuat struktur. Struktur ini bahasa apa ya? Bahasa kalau kita bikin, kalau bentar lagi mungkin kalian bikin skripsi gitu ya, itu layout. Layout itu ya layout lah ya, daftar isi tuh. Paling gampang tuh ngeliatnya daftar isi. Itu mirip layout kan. Struktur itu penting ya. Jadi dari situ nanti kita akan lihat tipe kontrak. Nah, tipe kontrak itu terrefleksikan biasanya di judul. Jadi kontrak title. Jadi kalau ini
kontraknya jual beli, judulnya pasti ya perjanjian jual beli gitu kan. Kalau ini kredit, ya jadinya perjanjian kredit judul kontraknya dan seterusnya ya. Kemudian para pihak, di struktur itu nanti harus jelaskan siapa pihaknya. Itu adalah posisi-posisi awal. Yang ketiga itu konsideran. Konsideran itu pertimbangan, menimbang gitu ya. Kalau di dalam kontrak sering ada kata-kata menimbang, terus ada ABCD, isinya macam-macam. Nah, kalian mesti ngerti ya, kalau kita ngomong consideration, itu tuh kita itu civil law. Civil law itu kita basicnya dulu Belanda ngambil hukumnya dari Prancis ngambil dari Penal Code Latin. Jadi nggak kenal itu sebenarnya konsep consideration. Consideration ini yang paling nyata itu adalah justru di common law. Common law itu kebalik. Jadi gini, kalau kita melihat kontrak yang dibuat di common law atau berdasarkan common law, governing law-nya itu Inggris, Amerika, atau Singapura misalkan, maka kalian pasti akan menemukan considerant. Menimbangnya itu akan jelas. Kenapa? Karena kalau konsepnya common law, nggak ada considerant, there is no contract. Kontrak itu nggak valid kalau nggak ada consideration. Pertimbangan itu menjadi elemen penting dari sebuah kontrak. Beda sama civil law, boleh nggak kita di Indonesia bikin perjanjian sewa, oke, judulnya perjanjian sewa, dibuat tanggal segini, para pihaknya A sama B, pasal 1, A punya barang ini menyewakan, boleh nggak langsung begitu? Boleh, nggak apa-apa. Sah nggak? Sah. Tetapi apakah konsideran ini menjadi penting? Menurut saya penting. Pentingnya itu gini, baik untuk memberikan ilustrasi kenapa transaksi ini terjadi. Itu kayak background lah, kayak introduction. Jadi kalau kita baca buku, kita mau ngerti bukunya itu apa, baca dong pengantarnya. Gitu, kira-kira. Nah, itulah consideration. Tapi menurut common law itu wajib, menurut civil law itu tidak wajib. Jadi saya kasih bracket ya, if necessary. Kalau kita anggap penting, kontraknya itu kompleks, kita mesti jelaskan dulu maksud para pihak, atau background-nya kenapa kontrak itu terjadi, ya oke, let's do it. Masukin aja di consideration. Itu umumnya ditaruh setelah para pihak, sebelum masuk ke batang tubuh dari kontraknya ya. Oke, struktur yang berikutnya adalah transaksinya sendiri. Ini yang saya bilang tadi batang tubuhnya. Kalau ini jual beli, ya udah kita atur jual belinya apa, ya kan? Nah, apa yang harus diatur di dalam transaction-nya itu setidaknya kita harus tahu tentang objeknya, apa yang kita perjanjikan. Kalau ini sewa, apa yang disewa. Kalau ini jual beli, apa yang diperjualbelikan. Harus jelas objeknya. Jadi balik lagi, teman-teman ya, semua harus balik. Kalau kita ngomong kontrak, itu harus balik ke 1320, 1338. Itu kalian harus ngerti, bukan hafal. Saya tuh tidak mentoleransi lawyer-lawyer saya nggak ngerti 1320, 1338. Mereka boleh lupa pasal-pasal lain, tapi dua itu nggak boleh. Karena disitulah kita hidup, di situ setiap hari kita akan ketemu. Dan disitulah persyaratan-persyaratan basic itu ada, termasuk objek, termasuk subjek. Jadi kalau kita ngomong parties juga di situ, tadi kita ngomong objek juga di situ. Objek harus jelas ya. Oke. Kemudian harga. Kalau ini komersial pasti ada harganya. Kalaupun bukan komersial, hibah, tetap harus jelas-jelas bahwa ini nggak ada harganya. Jangan kita ngarepinnya hibah, orang lain ngarepinnya dapat duit, itu pasti nggak ketemu. Ya, jadi harus jelas. Waktu harus diatur, ya. Kapan harus terjadi? Apalagi yang berkaitan, nah hak dan kewajiban para pihak. Masing-masing pihak di contracting party itu akan punya hak dan kewajiban sendiri-sendiri. Kalau ini jual beli, penjual itu punya kewajiban apa? At the same time, penjualnya punya kewajiban apa, pembelinya juga punya kewajiban apa. Yang satu harus menyediakan barang dalam kondisi yang baik, yang satu harus membayar sesuai dengan waktunya, dengan jumlah yang disepakati misalkan. Kapan bayarnya, barangnya kapan diserahkan, dan seterusnya. Itu adalah hak dan kewajiban yang harus diatur. Dan itu harus dibikin secara jelas sehingga tidak ada misinterpretation atau salah pengertian terhadap apa yang mereka perjanjikan. Nah, di luar
esensi itu sebenarnya ada beberapa hal lain yang mungkin kalau kalian lihat di kontrak yang sangat sophisticated itu banyak sekali yang diatur. Tapi kalau saya mau memeras esensinya, saya hanya akan melihat objek transaction issue itu ya 4 area ini, tidak akan keluar jauh-jauh dari situ. Nah, tapi di dalam sebuah kontrak itu kalian akan lihat banyak hal juga yang diatur yang relatif itu penting, tapi relatif kalau menurut saya quote unquote standar lah ya. Nah, saya masukkan di sini dalam istilah kontrak miscellaneous, kontrak lain-lain hal dalam kontrak gitu ya. Apa aja? Misalkan ketentuan tentang pemberitahuan. Kalau kita kerjasama dan seterusnya, pasti ada komunikasi. Dan komunikasi itu harus diatur. Bagaimana cara kita berkomunikasi? Apakah harus dengan surat tercatat? Apakah boleh dengan email? Apakah apalah bentuknya? Kalau zaman sekarang WhatsApp segala boleh nggak dianggap sebagai sarana komunikasi? Nah, kalau boleh, bagaimana sebenarnya dalam aturan notis pemberitahuan itu, yang paling penting itu adalah bagaimana sebuah pemberitahuan atau komunikasi itu dianggap sudah diterima secara patut oleh pihak yang diajak berkomunikasi. Jadi ke contohnya, ini saya udah beritahukan loh ke pihak sana, cara memberitahukannya gimana? Udah saya kirimin surat, suratnya pakai apa? Kalau surat biasa dianggap patut nggak? Oh, saya kirimnya pakai kurir, ada buktinya nih, sudah diterima tanggal segini. Oke, mungkin itu proper. Tapi kalau dia kirim pakai surat doang, surat biasa, kita mana tahu surat itu sudah terima atau tidak. So, harus diatur. Nah, kalau dikirimnya pakai email bagaimana? Dan seterusnya. Itu ketentuan tentang notice clause ya, tentang pemberitahuan. Bagaimana pemberitahuan itu harus dianggap dapat dilakukan dan dianggap telah terjadi. Force major, keadaan memaksa keadaan kahar itu juga penting. Kadang kita tidak atur, berarti akan berlaku ketentuan umum, which is okay. Tapi kadang kalau perjanjiannya sophisticated, barang yang kita lindungi itu besar nilainya, orang akan picky dengan apa yang dimaksud dengan keadaan kahar. Apakah kondisi-kondisi tertentu bisa dikategorikan keadaan kahar atau tidak, dan seterusnya. So, seringkali ini kemudian diatur juga secara khusus. Pilihan yurisdiksi, jadi ini mau diatur pakai hukum apa, pilihan sengketanya, dan seterusnya ya. Governing law tadi pilihan hukum, yurisdiksi itu pilihan sengketa. Kalau sengketa kita mau selesai di mana nih? Pengadilan kah? Kalau pengadilan mau di Bandung kah, di Jakarta kah, atau Jakarta Pusat, atau mau di Bani, atau di arbitrasi internasional, dan seterusnya. Ya, itu hal-hal lain yang relatif standar. Dan ini umumnya tidak bisa terkait sama kontrak, bisa tidak. Tetapi lebih mudah kita konstruksikan dibandingkan yang transaksi ya. Transaksi ini you have to go detail, harus tadi sesuai dengan key points-nya, harus sesuai dengan aturan yang berlaku ya. Oke. Closing execution. Jadi itu juga ujungnya itu di bawah kita tentu harus ada tempat untuk dilakukan penandatanganan secara patut ya. Nah, setelah struktur tadi jadi, struktur atau layout tadi jadi, dan kita harus mulai masuk ke satu-satu, bikin detailnya. Jadi polanya sama, tetapi setelah strukturnya itu jadi, baru kontrak itu diisi kan. Kita ngomong para pihak itu siapa? Oh, PTA. PTA itu siapa? Oh, dia perusahaan didirikan berdasarkan hukum Indonesia. Alamatnya di mana? Alamatnya di sini. Siapa yang mewakili? Dan itu terefleksikan di para pihak. Dan we have to fill in the detail. Tapi kalau kita udah punya platform, ya pasti kontrak kita itu tidak akan kemana-mana. Kita tinggal melengkapi isinya. Ya, nanti yang belum lengkap kita bisa lengkapi kemudian. Itu tahapan berikutnya. Menurut saya proses mengisi tahap 4 ini jauh lebih mudah ketimbang proses yang ketiga tadi. Mengerti transaksi dan membuat desain kontraknya akan seperti apa. Akan kita bikin simple sekali, akan kita bikin sedang, akan kita bikin very complex, depend on the needs ya. Nah, kemudian ini saya ingin cerita style kalau ini. Dalam membuat kontrak itu, dulu lah ya, nggak usah, mungkin kalau sekarang saya rasa trennya udah agak berubah. Dulu itu, orang baca kontrak tuh nggak ngerti. Makin dibaca, makin pusing.
kontrak itu, apakah dibikin lawyer, apalagi notaris-notaris zaman dulu, itu susah sekali dimengerti bahasanya. Dan ini bukan tren yang hanya terjadi di Indonesia. Waktu saya kerja di Australia tahun 90, promosi terhadap penggunaan plain language ini sedang gencar-gencarnya karena itu juga. Karena lawyer-lawyer tua tuh kalau pakai bahasa tuh anak muda tuh nggak ngerti, lu ngomong apa sih? Kasarnya begitu. Sehingga kemudian aliran untuk memperkenalkan plain language itu didorong terus. Plain language itu gini loh, menggunakan bahasa yang sederhana, yang mudah dia mengerti. Jangan kita bikin kontrak yang ngerti lawyernya sendiri. Buat apa? Yang penting itu para pihak itu mengerti, sehingga tidak ada dispute nanti suatu hari. Mereka tahu persis apa yang diperjanjikan. Jangan begitu ada sesuatu, pas dibaca perjanjian ini maksudnya apa ya? Susah sekali mengerti satu pasal atau dua pasal. Itu berarti kemampuan kita untuk menuangkan transaksi dalam bahasa yang relatif mudah dimengerti itu tidak baik kalau sampai orang susah sekali membaca sebuah kontrak. So, gunakan bahasa yang mudah dimengerti. Mungkin kalau kalian nanti atau Google lah gitu ya, kontrak-kontrak yang ada itu, kalian akan temukan tuh, ada satu kontrak misalkan satu kalimat itu panjang banget, satu paragraf itu isinya satu kalimat. Itu bisa satu paragraf, kadang panjang banget, mungkin setengah halaman isinya itu satu kalimat. Gimana mau ngerti? Nggak pakai titik. Itu bahasa itu ada titik, ada koma, ada titik koma, semua ada maksudnya. Harusnya kalau satu paragraf panjang begitu, satu kalimat pasti bisa dipecah entah jadi 4 kalimat, entah menjadi 3 kalimat, sehingga jauh lebih mudah bisa dimengerti. Ya, jadi gunakan plain language. Saya mau pesan ini kenapa? Kalau saya meriksa pekerjaan kalian, misalkan membuat kontrak, terus kontrak kalian, saya membacanya aja jelimet, nggak ngerti, udah pasti nilainya jelek lah. Bu Emma sama Bu Re pasti kalau baca kontrak terus dia nggak ngerti, mengkeret gitu, kan ini nulis apa sih maksudnya gitu, ya udahlah, pasti susah kan, mau gimana kita mau ngasih nilai, ngerti aja enggak. Ya, penggunaan define term ini gini, kalau kita sebuah kontrak itu sering mengulang, gunakan define term. Define term itu mendefinisikan. Jadi kalau misalkan si nama PT, si X itu sebagai penjual, kita akan definisikan dia sebagai apa? Sebagai namanya boleh, sebagai penjual juga boleh. Dulu, bahkan sampai sekarang sih sebenarnya, banyak orang yang mendefinisikan sebagai, oh si Anu sebagai penjual disebut pihak pertama, si pembeli disebut pihak kedua. Saya tidak cenderung menggunakan aliran itu. Saya agak anti menggunakan pihak pertama, kedua, ketiga. Kenapa? Karena akan sangat membingungkan setelah kalian melihat di pasal 10, pasal 9 nanti. Pihak pertama berjanji kepada pihak kedua, ini pihak pertama itu siapa? Kalau kalian sebut pihak pertama itu penjual, pihak kedua itu pembeli, kan jelas. Mau diulang di pasal berapapun kita langsung ngerti, oh itu si penjual yang berjanji, si penjual yang berkewajiban, dan seterusnya. Jadi gunakan define term para pihak itu untuk memudahkan ya. Oke. Nah, di luar itu gunakan juga define term terhadap istilah. Jadi kalau ada istilah-istilah yang sering kita gunakan berulang-ulang, di-define aja supaya lebih mudah. Ya, tapi kalau hanya dipakai sekali atau 2 kali maksimum, ya udah nggak di-define juga nggak apa-apa. Ya, didefinisikan artinya, sehingga di dalam kontrak itu sekali kita definisikan, selanjutnya kita akan menggunakan define term itu di sepanjang kontrak itu. Penomoran ini juga penting. Kalian nanti atau bisa carilah ya, banyak sampel kontrak itu panjang, tebel, pasalnya banyak sekali, terus cara penomorannya bingung. Misalkan ya, paling jadi kalau maksud saya begini, kalau penomoran itu, kalau misalkan ada satu pasal, kita bilang pasal 1. Ternyata di dalam pasal itu ada bagian-bagian lagi yang kita harus atur. Kita akan sebutnya apa? Biasanya ayat itu sering kali ditulisnya cuma 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga orang harus mengerti, itu kalau kita lihat tulisannya langsung kita ngerti, karena di atasnya ada pasal 1, di bawahnya ada nomor 1, nomor 2, nomor 3.
Menurut saya sih nggak salah, tapi itu tidak memudahkan. Reference-nya akan susah. Sehingga kita harus menyebutkan secara panjang, misalkan pasal 1 ayat 1. Nah, tapi kalau ayatnya itu kita tulis dengan ayat bukan 1, tapi 1.1, akan jauh lebih mudah. Kayak kita nulis skripsi lah ya. Itu kan ada metodologi penyusunan tuh, kalau subbagian apa dan seterusnya. Itu mirip begitu. Kalau kita menyusunnya dengan baik, kita akan langsung ngerti. Kalau ada satu pasal yang dikutip nanti di belakang, dan dia nge-refer ke pasal 23, itu artinya itu pasti artinya ayat ketiga dari pasal 2. Tapi kalau kita bilangnya cuma ayat 3, ya kita harus sebut pasalnya, jadi panjang kan. Nah, tetapi bukan soal panjang lebar. Menurut saya itu memudahkan cara berpikir, memudahkan juga orang untuk mengerti ya, mereview maupun nanti untuk membuat. Nah, di dalam proses penyusunan kontrak, ini simple tapi penting. Apalagi kalian nanti kerja tim ya. Tulis itu kode. Jadi kalau di dalam kontrak itu kita bikin draft, tulis dong kodenya. Ini misalkan draft nomor 001 tanggal hari ini, Desember 1, 2021. Kenapa? Karena draft itu akan beredar. Direview oleh rekan kerja, direview oleh partner, direview oleh klien, dan klien kita itu melibatkan banyak pihak, setiap orang akan ngasih komen. Kalau kemudian kita tidak mengkodekan, itu akan kesulitan sekali mengakomodasikan berbagai komen yang masuk serentak atau berbeda-beda timingnya. Jadi biasakan nanti draft 1, begitu kita revise jadi draft 2, 02, tanggalnya mungkin sama, tanggalnya mungkin berbeda. Oh, di revise lagi nih, dirubah lagi, ada masukan, atau ada perbaikan, dan seterusnya, jadi 03, dan seterusnya. Jadi biasakan membuat kode. Itu hal yang sepele dan jarang kita lakukan, tapi kalau itu tidak dilakukan, itu dalam praktek akan messy. Seringkali kita bingung, kita bahas dokumen, ini dokumen yang mana ya? Kok orang udah bahas yang ini, kok kita bahas ini, kok ternyata isinya berbeda, karena reference-nya nggak dipakai. Ya. Itu sering sekali terjadi. Nah, apa yang terjadi di ujung adalah setelah dokumen itu jadi, kalau kita tidak mempunyai pairing, artinya proses. Jadi kalau kayak di law firm, biasanya yang ngedraft itu para lawyer, associate gitu ya. Nanti dia akan kasih ke partner setelah final, itu oke, karena si partner ini akan review dari scratch kan, dari nol. Dia masih fresh. Tapi kalau kalian itu bekerja sendiri dan harus menyelesaikan dokumen itu sendiri, dan punya waktu, pakai waktu itu untuk cooling down. Cooling down itu begini. Jadi kalau ini dokumen misalkan harus selesai hari Senin depan, misalkan draftnya itu kalian selesaiin sekarang, jangan langsung kumpul. Ya udah, selesaiin sekarang. Nanti hari Jumat kalian review. Tunggu deh, sehari 2 hari itu mengendap, begitu kalian review, kalian akan menemukan banyak sekali kesalahan, banyak sekali hal yang bisa diperbaiki. Itu namanya cooling down period. Tapi kalau hari itu kita selesai, pagi, siangnya kita review lagi, nggak ketemu tuh salahnya. Ya, cara kedua yang reviewed by reviewer. Jadi ini cara kedua itu direview oleh orang lain. Itu udah natural ya. Manusia itu kalau suruh nyari salahnya sendiri susah, merasa dirinya paling benar terus. Tapi kalau kita disuruh nyari salahnya orang lain, cepat benar. Nah, itu kita manfaatkan sebagai reviewer. Ya. So, poin-poin ini yang ingin saya sampaikan. Saya akan kasih beberapa sampel, tapi saya berharap setelah ini kita mungkin lebih banyak diskusi, dan kalau mau ditanya juga bisa ya. Jadi, sebelum masuk ke sampel kontrak ya, advice itu menjadi penting dan opini ya, kalau menurut saya, karena itu juga banyak di dalam praktek kita harus buat. Kalian tahu nggak sih bedanya legal advice sama legal opinion? Ini sering membingungkan. Para lawyer tuh suka mencampur adukan aja legal advice, legal opinion. Ya kadang-kadang isinya advice juga, kadang-kadang isinya opinion juga. Tapi by nature of work ini sangat berbeda ya. Nanti kita lihat sampelnya. Tapi kalau saya bisa summary-in ya, legal advice sama legal opinion itu ada beberapa poin lah. Pertama, kalau legal advice itu cenderung sifatnya informal. Informal itu kalian bisa bikin surat, boleh. Kalian pakai email, boleh. Legal advice kadang kalau mepet-mepet kita WA pun dia oke, gitu ya. Tapi legal opinion nggak bisa. Legal opinion has to be very formal. Pakai
surat, pakai kop surat yang benar, ada tanda tangan yang benar, dan seterusnya ya. Oke. Structurally juga legal advice bisa very simple, sederhana aja. Legal opinion tidak, very complex, very comprehensive. Kenapa? Karena penggunaannya juga akan berbeda ya. Legal advice itu internal. Biasanya kalau kita ditanya sama klien atau kita in-house, kita ditanya sama pimpinan perusahaannya ada kasus begini gimana, kita kasih memo, advice begini begitu, itu internal ya. Legal opinion biasanya eksternal dan diberikan oleh orang-orang yang mempunyai kapasitas untuk itu, lawyer, advokat, konsultan hukum gitu ya, yang memang umumnya profesi. Ya, konsekuensi. Kalau legal advice, itu pertanggungjawabannya lebih terbatas. Karena kita internal kan. Hanya 1-2 kasus untuk perusahaan tertentu, untuk persoalan tertentu. Tapi legal opinion tidak. Itulah sebabnya nanti saya akan share contoh legal opinion yang saya bisa share karena memang udah public domain, sifatnya terbuka. Ya. Dan ini bisa dimintakan pertanggungjawaban bukan hanya perdata, bahkan sampai pidana, bahaya. Jadi legal opinion itu berbahaya. Artinya nggak boleh salah tuh ngasih opini. Punya konsekuensi hukum terhadap yang mengasih opini. Oke, let's see ya. Saya coba kasih contoh. Ini adalah contoh legal advice. Teman-teman nggak usah nyatet ini ya, nanti minta ke Bu Emma atau apa, semua materi yang saya sampaikan ada kopinya, kalian bisa minta setelah perkuliahan ini, seluruh kopinya ada. Oke, ini adalah contoh legal advice. Kalau kalian lihat ini memang pakai letterhead, pakai kop surat, karena memang kita buat sebagai law firm untuk klien ya. Coba dilihat ya, ini bentuknya kayak surat. Oke, teman-teman, jadi ini salah satu contoh legal advice. Legal advice ini yang saya kasih adalah legal advice yang very simple. Legal advice juga kadang bisa berbelas halaman atau berpuluh halaman juga, tergantung apa yang ditanya berapa banyak. Tapi umumnya singkat dan pendek-pendek ya. Ini salah satu contoh yang pernah kita berikan beberapa tahun yang lalu. Saya ganti ya nama segala macam, tapi kalau ada yang namanya masih bocor seperti gini ya bonus lah ya. Oke, nah ini contohnya. Dia nanya tentang obligasi konversi. Ya kita jawab aja. Jadi ada pertanyaan, kita kasih advice. Begini loh, obligasi konversi itu begini, artinya begini, dampaknya begini, aturan yang relevan begini. Sesimpel itu aja. Nah, dalam hal penawaran itu dilakukan, apa yang harus dilakukan? Persetujuan apa, dan seterusnya. Simple. Nah, dan persetujuan apalagi yang terkait dan seterusnya, udah. Habis itu selesai, kita kasih opininya, tekan, kirim. Very simple, straightforward. Formatnya ya kayak surat aja, nggak terlalu banyak macam-macam. Pada umumnya legal advice begitu. Di dalam praktek, surat menyurat begini seringkali sekarang sudah tidak digunakan. Mungkin email mendominasi sudah 90% dari legal advice. Jadi kalau orang nanya, kita jawab aja udah pakai email. Kalau emailnya dari kita, itu udah dianggap sebagai legal advice. Ya. Oke ya. Nah, kalau legal opinion, sebentar, coba saya share. Kalau legal opinion, ini akan lebih kompleks. Saya kasih legal opinion yang beneran kompleks. Ini legal opinion yang baru kita buat di Agustus 2021 lalu ya. Ini tentang sukuk, penerbitan sukuk, obligasi syariah ya. Kenapa saya bisa kasih ini? Karena ini public domain information. Legal opinion ini juga ada di prospektus, ada di OJK, ada di bursa, kalian bisa search. Jadi ini bukan sesuatu yang sifatnya rahasia, makanya saya bisa share. Nah, si legal opinion ini kita buat sebagai ujung dari produk due deal. Tadi yang saya bilang, due diligence. Jadi waktu ada penerbitan sukuk oleh Intilan Development Tbk, oke ya, teman-teman nanti bisa minta kopinya juga ya dari Bu Emma. Tapi prinsipnya ini adalah opini resmi, terbuka, capital market, tapi ya, ini kali ini topiknya di capital market. Opini-opini itu juga banyak sekali di perbankan, kadang di korporasi, ada merger, ada akuisisi, ada
pembiayaan itu selalu juga membutuhkan opini-opini. Nah, ini salah satu contoh opini di pasar modal. Pasar modal itu posisi kita sebagai konsultan hukum pasar modal. Waktu kita melakukan due diligence, kita harus membuat report. Namanya due diligence report. Itu tebal sekali, itu ratusan halaman. Ribuan bahkan mungkin. Kalau berikut attachment-nya itu tebal sekali. Nah, kenapa banyak? Karena memang materinya banyak. Jadi kalau bisa dilihat agak di screen down. Nah, ini ditujukan ke siapa? Kepada OJK, kepada perusahaannya. Tetapi bukan soal OJK-nya. Ini adalah dokumen yang ada di dalam prospektus. Jadi legal opinion itu di-attach, masuk ke dalam prospektus, bisa dibaca di prospektus. Prospektus itu dokumen yang terbuka. Bisa di-search keluar. Artinya, publik baca, investor baca. Justru investor akan relay sama opini ini. Dia mau beli nggak tuh sukuknya? Bener nggak company-nya? Bener nggak transaksinya? Dan seterusnya. Nah, itu esensinya. Jadi, ini punya konsekuensi hukum yang lebih berat. Karena kalau ini, semua orang yang terlibat dengan pembelian sukuk itu bisa meminta pertanggungjawaban kita kalau sampai ada yang salah. Ya. Bukan hanya OJK dan bursa ya, tapi juga seluruhnya, investor, underwriter, dan seterusnya ya. Oke, mungkin bisa dilihat sedikit ke bawah, dibantu Bu Yamana. Materinya banyak, jadi memang karena materinya banyak, anak perusahaannya aja banyak, hampir 70, dan semua kita harus due deal ya. Nanti tapi yang paling penting opininya kali ya. Nah, strukturnya ini, di depan kita akan cerita nih, tapi nanti kita akan menggunakan berbagai assumption. Nah, opini itu hampir selalu kita pakai assumption ya nantinya ya. Ini uraian transaksinya, ya ini kita harus jelaskan. Tapi ini sedemikian detail dan nanti kalian bisa lihat sendiri ya masing-masing. Ini mungkin saya nggak tahu halamannya bisa hampir 40 atau lebih kali. Nah, nanti akan ketemu nih. Ini dasar ruang lingkup pembatasan. Jadi kita memberikan batasan juga sebenarnya. Supaya apa? Supaya kita keprotect ya. Itu juga penting. Karena kalau opini itu kita mesti ekstra hati-hati. Kenapa? Karena nanti kalau ada apa-apa kita yang mesti bertanggung jawab ya. Bisa next kali Bu Emma. Nah, ini ada assumption, asumsi. Asumsi ini kita kemukakan gini loh. Waktu kita mau bikin opini, ini asumsinya begini ya. Asumsi itu penting karena itulah yang membuat kita sampai pada kesimpulan yang kita akan sampaikan. Kalau asumsinya berbeda, tentu hasilnya bisa berbeda. Makanya asumsi di dalam opini kita akan tulis, karena itu proteksinya kita. Ya, lawyer yang berani ngasih opini tanpa asumsi, tanpa pembatasan, itu sangat beresiko suatu hari, gitu. Karena interpretasi orang bisa macam-macam. Ya, oke, next-nya. Jadi strukturnya berbeda ya, sama advice ada. Nah, baru masuk pendapat hukumnya, udah di belakang nih, udah halaman berapa tuh? 15. Baru masuk ke pendapat hukum. Jadi di depannya itu ada description of fact, ada pembatasan, ada assumption. Kita baru masuk nih pendapatnya. Pendapatnya apa? Ini ada 1, perseroannya begini, anggaran dasarnya begini, dan seterusnya lah. Itu pendapat-pendapatnya. Ya. Dan setiap huruf pendapat ini, setiap kata harus kita bisa pertanggungjawabkan. Ya. Karena ini bisa diminta pertanggungjawaban perdata maupun pidana. Jadi harus hati-hati. Nah, itu opininya. Opininya memang agak banyak karena ini permintaan untuk standar pasar modal. Itu ada banyak hal yang kita harus kasih opini di dalam standar HKHPM. Jadi HKHPM itu punya kode etik, apa yang harus kita due deal, apa yang harus kita opine, apa yang harus kita berikan opini. Dan itu yang kita jadikan sebagai acuan untuk memberikan opini. Gitu ya. Nah, jadi kalian bisa lihat betapa kompleksnya sebuah legal opinion. Ini termasuk contoh legal opinion yang kompleks. Banyak legal opinion nggak sekompleks ini juga banyak. Tapi umumnya legal opinion akan dibuat dengan struktur yang kurang lebih sama ya, strukturnya. Gitu. Nah, ini masih pendapat. Jadi karena topiknya banyak, pendapatnya juga banyak ya. Oke. Nah. Oke. Masih ya, Bu Emma bisa scroll down terus kali ya. Nah, udah. Setelah pendapatnya selesai, kita tutup. Kita akan kasih pendapat, kita tutup, kita tekan, kita kirim. Kurang lebih begitu. Saya nggak ngerti ini berapa halaman ya. 39 halaman kali ya. Satu legal opinion.
Ya. Kalian bikin 2 legal opinion udah jadi skripsi itu. 60 halaman lebih. Tapi intinya, saya cuma mau bilang begini, bahwa legal opinion itu nggak harus sekompleks ini. Ini salah satu legal opinion yang contoh konkret di pasar modal. Dan memang kompleks. Di dalam banyak praktek legal opinion di perjanjian kredit misalkan, itu jauh lebih simpel. Tapi tetap strukturnya nggak berubah. Kita akan pakai limitation, kita pakai assumption, baru kita kasih opini. Karena kalau enggak, kita bisa salah. Ya, kita harus mengassume bahwa opini itu atau limitasi, kita harus kasih limitasi. Ini opini kita kasih per hari ini loh ya, dengan asumsi regulasinya ada per hari ini. Jangan besok regulasi berubah, opini kita disalah-salahin karena kok nggak cocok sama regulasinya. Ya memang karena regulasi zaman dulu nggak seperti itu. Jadi hal-hal semacam itu harus kita protect ya. Ini teman-teman kira-kira bayangan tentang sebuah legal opini. Bandingkan tadi dengan advice yang relatif simple. Opini sesimpel-simpelnya tetap mungkin feeling saya ya di atas 5 lembar lah ya. Antara 5-10 itu udah termasuk simple. Kalau di transaksi perbankan kita mungkin sekitar 8-10 lembar lah kira-kira opininya. Oke ya. Nah nextnya saya ingin kasih contoh tentang sebuah kontrak. Ini kontrak ini saya cari yang justru agak simple supaya kalian bisa ngelihat pentingnya yang hal-hal tadi kita bahas di depan. Bu Emma bisa bantu share kali Bu yang contoh kontrak ya. Oke, ini ya betul. Ini saya cari salah satu contoh kontrak yang nggak terlalu kompleks supaya kalian lebih mudah mencernanya. Nah ini yang saya bilang tadi di halaman 1, coba lihat sebentar Bu Emma. Yang di atas sekali, halaman 1 paling atas Bu di judul. Nah lihat di pojok kanan atas, itu yang saya maksud dengan kode. Tolong bikin kontrak itu jangan plain aja, nggak ada nomornya, nggak ada tanggalnya. Karena draft itu kan nggak sekali jadi. Jadi bikinlah draft ketiga, tanggal berapa itu misalkan. Nanti draft ini direview lagi, dirubah lagi. Kalau setiap kali dirubah ganti, jadi draft keempat, dirubah lagi jadi draft kelima, dan seterusnya, sampai final. Kalau udah final diganti jadi execution copy misalkan, supaya jelas bahwa ini adalah versi yang ditandatangan, bukan versi final. Kadang-kadang final aja masih dirubah-rubah gitu kan. Gitu. Jadi itu penting. Ini yang pojok kanan atas, saya ingin menyampaikan bahwa pojok kanan atas itu yang saya maksud tadi memberikan penomoran dan kode, itu penting. Judul, waktu kita ngebahas judul, kalau kalian baca judul ini, ngerti nggak ini tentang apa? Tanpa melihat isinya. Perjanjian pengikatan jual beli. Kira-kira tanpa baca isinya ngerti nggak? Ngerti pasti ya. Oh pasti topiknya tentang janji untuk jual beli lah, kira-kira gitu. Walaupun topiknya jual beli apa kita masih belum tahu, transaction. Nah ini kan berarti waktu kita membuat judul tadi, kita udah membuat mental setting nih. Oh jual beli itu berarti harus ada penjual dong, harus ada pembeli dong. Transaksinya mau seperti apa? Nah ini ada para pihak ya. Oke, nextnya kita mulai masuk ke nah ini stop Bu Emma, sorry. Nah ini daftar isi. Banyak sekali kontrak ya. Ini sebenarnya kontrak simple, cuma 14-15 halaman. Tapi, kalau ada kontrak yang dengan daftar isi ini, kira-kira dengan kontrak yang sama tapi nggak ada daftar isinya, kalian lebih mudah mana untuk membaca dan mengertinya? Jauh lebih mudah yang ada daftar isi. Jadi biasakan untuk mempermudah hidup kita sendiri juga dan hidup orang lain. Nah, kalau kita ada daftar isi begini, kita tahu dong, oh pasal 1 itu tentang ini, pasal 2 tentang ini. Jadi, ini yang saya bilang tadi dengan layout. Ini yang saya bilang dengan struktur. Jadi, di dalam kontrak ini ada beberapa pasal nih. Mungkin pasalnya bisa sampai, kalau dibaca di daftar isi, bisa sampai 13 misalnya. Tapi kan, kalau kita cuma urutnya pasal 1, pasal 2, ngatur. Apalagi nggak ada judul pasal ya. Pasal 1 langsung isinya apa, pasal 2 isinya apa, nggak pakai judul. Itu juga akan sangat merepotkan. Nah, di kita itu, kalau di kita nggak terlalu detail ya untuk mengatur. Kalau kalian lihat kontrak-kontrak yang Anglo-Saxon base, yang base-nya hukum Anglo-Saxon, itu di dalam miscellaneous clause-nya, dalam pengaturan tentang hal-hal lain, itu seringkali disebut begini, judul itu hanya referensi, dan bukan mengatur kontrak. Ya, jadi kenapa? Karena supaya orang nggak menginterpretasikan sesuatu dari judul. Tidak mengartikan perjanjiannya dari judul. Judul itu reference untuk mempermudah aja. Nah di kita nggak
nggak ada aturan begitu. Tapi kalau kita mau mengatur begitu, saya nggak melihat ada salahnya. Saya rasa itu aturan yang bagus untuk dipertegas. Jadi isinya lah yang penting, bukan judulnya. Tapi judul ini sangat membantu the way we think gitu ya, mengikuti alur pikir dari si kontraknya gitu ya. So, kalau kalian bikin kontrak, biasakan membuat daftar isi. Itu jauh lebih baik daripada yang nggak ada daftar isinya. Itu ya, next. Nah, kita masuk nih, baru mulai masuk nih. Oke, ini perjanjian dibuat kapan gitu ya? Oleh siapa? Nah, ini berarti masuk ke tahapan para pihak. Ada para pihak. Para pihak ini siapa? Nanti kita bisa lihat lagi. Ya, berarti di sini didefinisikan. Ini karena mungkin kontraknya polanya menggunakan definisi, maka disebut nih si PT apa tuh Dumitra dan PT Gas Utama itu adalah penjual. Si Energi Baru dan Investama itu adalah pembeli misalnya. So ada dua penjual, ada dua pembeli. Jadi kalian bisa bayangkan nih bukan 1 lawan 1 ya, 2 lawan 2 gitu dalam satu dokumen. Jadi azas kebebasan berkontrak yang kita kenal di hukum kita itu sebenarnya sangat memberikan keleluasan kepada kita. Kalian mau bikin ini dalam 2 transaksi boleh, masing-masing bikin kontrak jual beli boleh, sekaligus pun boleh kan. Nah ini contoh yang kita menggabungkan 2 penjual dan 2 pembeli dalam satu kontrak. Boleh? Ya boleh. Berlaku, sah saja ya. Oke, nah terus ada menimbang. Coba dilihat, menimbang ini consideration. Kenapa sih ini dibuat gitu kan? Nah itu mempertimbangkan bla bla bla. Nah penting nggak? Ya nggak salah juga kalau saya bilang, tapi itu bukan klausula. Nah tolong hati-hati. Saya sering bukan beberapa kali sering melihat kemudian orang tidak mengerti arti konsideran. Konsideran itu kan background ya, pendahuluan. Konsideran itu bukan kontrak. Kontrak itu masuknya di batang tubuh. Mulailah berkontrak itu di pasal 1 dan seterusnya. Banyak sekali kontrak yang salah. Di depan itu dalam pertimbangan mereka mengatur perjanjiannya. Kenapa? Itu tadi konsep civil law yang tidak ngerti digabung-gabung sama common law. Kalau kita mau menggunakan konsideran sebagai part of the kontrak, artinya itu bagian yang mau kita kontraktin, jangan dibilang konsideran, jangan dibilang menimbang. Langsung aja di bawah para pihak itu kita bilang para pihak bersepakat. Ya udah, mau menjanjikan apa silahkan. Tapi jangan menimbang. Kalau menimbang itu kan belum memutuskan, baru nimbang-nimbang doang. Ya, ada banyak sekali kesalahan yang dilakukan. Kalian bisa cari kontrak yang ternyata mengatur di dalam konsideran. Itu orang-orang di civil law dan tidak mengerti common law, dia campur adukan. Jangan ya, jangan dilakukan itu. Jadi menimbang itu bagus untuk memberikan background. Kenapa? Tapi jangan mengatur di situ. Mengatur ada di dalam batang tubuh ya. Kita mulai dari bawah. Berdasarkan pertimbangan di atas, masuk tuh pasal 1 dan seterusnya. Ini pasal 1-nya definisi. Ya, karena banyak hal yang kita ulang-ulang mungkin, jadi kita akan menggunakan definisi. Pasal 2-nya mungkin baru masuk ke tentang materi ya. Coba, Bu Emma bisa lihat pasal 2 nggak? Oke, nah pasal 2 contohnya, nah baru masuk nih, jual nih, mau jual saham ternyata. Jadi objeknya itu adalah saham kan, dan itu kemudian di pertimbangan tadi udah ada, di definisi ada, tapi kan transaksinya benar itu baru dilakukan di pasal 2. Ya. Oke, apa yang dijual diatur pasal 2, harganya berapa, dan metode pembayaran diatur di pasal 3. Ya, dan seterusnya. Kalian akan bisa lihat sampai nanti ini selesai. Dan kemudian dieksekusi. Dan ini perjanjian pengikatan jual beli. Artinya apa? Belum terjadi jual beli, dia janji akan menjual dan janji akan membeli. Ya, jadi konstruksi jual belinya nanti ya jual beli saham beneran, itu akan ada lagi dokumennya. Tapi disinilah mereka mengatur konstruksi transaksinya gimana, karena ada DP yang dia harus bayar, ada hal-hal yang disyaratkan oleh para pembeli untuk dilakukan dulu oleh penjual sebelum pembeliannya itu dilakukan dan seterusnya. Ini simple, nanti kalian bisa lihat kopinya, tolong pelajarin, bahwa perjanjian yang cuma beberapa belas halaman ini sebenarnya very kompleks kalau kalian baca isinya, tapi dibuat sangat simple, sehingga mudah dimengerti. Ini yang saya maksud dengan plain language juga. Jadi, saya rasa itu yang paling penting ya, teman-teman. Bu Emma mungkin sudah bisa sampai ke bawah ya,
Jadi hanya 13 pasal ya. Terus sudah selesai. Tanda tangan ya. Ini draft yang kita buat beberapa tahun lalu dan sudah dieksekusi juga, sudah terjadi. Transaksinya udah lewat. Oke, mungkin saya bisa masuk ke presentasi saya lagi. Oke, berarti saya udah di ujung. Nanti saya harapkan setelah ini iya, oke. Berarti benar nih udah habis. Saya rasa itu yang paling penting untuk hari ini. Sebelum tanya jawab, saya ingin tutup dengan quote saya hari ini yang saya posting di Instagram saya. Intinya begini, profesional itu tuh nggak ada yang ujuk-ujuk. Nggak ada orang jadi profesional tuh tiba-tiba jadi hebat, nggak ada. Profesional itu adalah ujung dari proses panjang orang mempelajari ilmunya, dapat ilmunya, dapat pengetahuannya, dan dia berlatih terus-menerus untuk mempertajam skillnya. So they become professional. Kenapa saya kemukakan ini? Saya ingat karena saya ngomong sama kalian mahasiswa, saya ingat waktu saya baru lulusan, saya kesana kemari lah mencari kerjaan. Dan salah satu interviewer saya itu, orang yang menginterview saya di salah satu perusahaan, dia nanya ke saya, sebenarnya kamu mau jadi apa sih gitu? Itu pertanyaan yang saya sesungguhnya nggak bisa jawab. Karena pada saat lulus, jujur aja saya nggak tahu mau jadi apa. Dan buat saya, udahlah kerjalah gitu. Cuman kan, kebayang nggak kalian sih, kalian interview ke orang, terus ditanya, kalian mau jadi apa? Waduh nggak tahu pak, apa aja deh. Kan nggak lucu juga kan, nggak keren gitu jawabannya. So, waktu itu saya menjawab dengan spontan, I want to be professional pak. Dan ternyata tuh orang ingat sekali dengan kata-kata saya. Dan setelah kemudian saya bekerja, dia panggil saya untuk mengingatkan itu, bahwa ingat nggak kenapa saya mempekerja, saya jadi bekerja di law firm dia, itu law firm saya pertama namanya Del Yuzar Wiradinata zaman tahun 1988, dan Pak Yuzar itu manggil saya dengan pertanyaan begini, karena maksudnya kenapa saya dipekerjakan sama dia itu adalah karena dia bilang, ingat nggak waktu saya interview, saya tanya kamu jadi apa? Saya jujur aja karena dia panggil saya itu kira-kira 1,5 bulan setelah, atau hampir 2 bulan setelah saya diinterview. Jadi saya jujur aja lupa. Saya bilang, aduh Pak, mohon maaf saya lupa. Oke, saya ingetin. Saya tanya kamu mau jadi apa, dan kamu bilang kamu mau jadi profesional. So he want to be professional, join us in this law firm. Itu dulu tawarannya dia. Dan buat saya itu adalah kehormatan untuk bisa bertemu dengan lawyer yang sekelas dia dan bisa belajar dari dia dan memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang juga. Jadi teman-teman, itu yang saya ingin share dengan kalian. If you want to be professional, you have to learn, belajar keras untuk mengetahui ilmunya. Dan nggak cukup cuma punya pengetahuan. Being professional, you have to be skillful, berlatih ya. Kalau kalian mau jago bikin kontrak, berlatihlah bikin kontrak yang banyak, berkali-kali. Itu ya, kalau kalian mau follow saya di Instagram, feel free, isinya cuma lucu-lucuan aja, ada quote tiap hari, dan ada makanan, ada jalan-jalan, cuman itu happy-happy. Thank you. Terima kasih, mungkin saya lanjutkan, balikin ke Bu Emma, kalau ada mau tanya jawab atau apa, silahkan. Oke, terima kasih Pak Nugroho atas pemaparannya, luar biasa ya. Jadi komprehensif, kita bukan berbicara masalah drafting kontrak saja, tapi berbicara juga masalah legal drafting. Meliputi bagaimana profesinya, meliputi ada legal advice, ada legal opinion, ada juga drafting kontrak. Jadi semuanya komprehensif. Sebetulnya ini lebih cocok sebagai workshop ya Pak ya, karena ini lebih dari sekedar kuliah sebagai dosen tamu, tapi ini lebih kepada workshop, karena yang disampaikan sangat komprehensif dan memang dibutuhkan oleh mahasiswa ketika nanti menginjak pada dunia kerja. Dan bagi mereka yang persiapkan diri mau jadi apa, mau bagaimana, ini adalah bekal yang sangat berharga. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Nugroho atas ilmunya yang sudah dibagikan kepada kita semua, termasuk kami juga di sini. Selanjutnya kita masih punya waktu sekitar 20 menit Pak. Jadi kita akan buka sesi tanya jawab, atau ada yang ingin beropini, berpendapat, atau menanyakan sesuatu. Sudah ada raise hand dari kelas A, Benita. Kemudian siapa? Belum ada ya, masih Benita satu. Oke, silakan Benita. Apa suara saya terdengar? Ya, terdengar tapi agak putus-putus ya. Maaf sebelumnya karena saya baru pulang Bu dari perjalanan. Izin saya izin bertanya.
Ya, silakan. Lebih kepada opini dan bertanya juga sih Bu. Karena pada saat ini kan kebetulan saya sedang magang di sebuah perusahaan di bagian legalnya ya Bu ya. Jadi saya yang drafting kontrak yang memang sudah ada template-nya gitu. Dan Ya. setelah mendengarkan presentasi dari Bapak, saya baru menyadari ternyata jika di law firm itu kita tuh benar-benar membuat kontrak sesuai dengan keinginan dari kliennya ya Pak ya. Nah, berarti kan di mana kita itu harus menyesuaikan setiap definisi, setiap klausula, setiap bentuk-bentuk template masing-masing menyesuaikan dengan apa yang mereka inginkan juga. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita mengetahui Pak sebenarnya tuh definisi yang kita buat itu sudah sesuai dengan apa yang disepakati atau tidak. Kemudian juga tadi itu yang pertama, pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua adalah pertanyaan saya mengenai considerate tadi. Tadi kan Bapak bilang consideration itu sebagai bentuk pertimbangan. Kayak belum boleh ada kata kesepakatan atau yang baru akan diatur nanti diisi. Tapi di perusahaan saya itu di pertimbangan itu sudah ada kata sepakat Pak. Kayak misalnya para pihak bersepakat untuk melakukan perjanjian, makanya dibuatlah perjanjian tersebut. Nah, apakah itu sebagai salah satu bentuk kesepakatan atau tidak ya Pak? Dan kembali lagi, mungkin jawaban yang atas pertanyaan saya yang ketiga ini pasti bakal lebih kepada penyesuaian kepada case by case lagi. Tapi saya agak bingung aja Pak, pada akhirnya tuh gimana kita sebagai mahasiswa yang nantinya langsung fresh graduate itu tahu bagaimana cara membuat kontrak yang baik atau tidak, apakah memang akan secara sendirinya nanti kita mengerti sendiri atau bagaimana, karena kan kalau di kampus itu sifatnya terbatas ya Pak, lebih kepada persoalan-persoalan yang sangat simpel, sedangkan nanti pada saat kita ke law firm langsung berubah benar-benar yang case-nya berat dan gak semudah yang udah kita kerjakan di saat di kelas ini secara praktek. Nah itu bagaimana ya Pak? Apakah ada tips-tipsnya tersendiri atau bagaimana? Terima kasih Bapak sebelumnya. Oke. Bu Emma, apa saya langsung jawab? Sepertinya langsung saja Pak, biar nanti Oke, bisa. makasih Benita pertanyaannya, bagus sekali dan mungkin ini luar biasa juga kamu udah dapat kesempatan magang. Saya rasa itu pengalaman yang akan sangat berharga untuk nantinya bisa masuk ke dunia nyata sesungguhnya ya. Intinya begini, kalau dalam konteks tadi template ya, di banyak sekali perusahaan itu kan kalau transaksi itu berulang, transaksinya sama tapi banyak gitu ya. Ya paling enak memang membuat template. Setelah ada template kan kita tinggal ganti nama, misalkan template-nya apa ya, misalkan kontrak kerja deh. Kita kan punya di perusahaan itu karyawannya mungkin ratusan gitu. Kan nggak mungkin juga kita bikin sekian ratus kontrak beda-beda, semua akan ribet. So kalau kita punya satu template, format lah ya, template itu kadang-kadang kita seakan-akan kesannya itu nggak bisa, barang mati nggak bisa berubah. Format lah, kita punya format sebuah kontrak kerja misalkan, dan kita anggap sudah baik, dan sudah memenuhi apa yang diharapkan oleh perusahaan, ya kan kita tinggal ganti dong nama karyawannya, alamatnya, nanti posisinya apa, gajinya berapa, penempatannya di mana. Sisanya kan sama. Itu template. Nah, pertanyaannya apakah template itu membantu? Sangat membantu. Kalau memang duplikasi terhadap transaksi sejenis itu sama. Tapi kalau kita masuk kepada transaksi yang lebih sophisticated dan individual, itu tidak bisa dan harus sangat berhati-hati menggunakan template. Semua law firm, apalagi law firm yang sudah lama, itu pasti punya template. Kita punya sampel kontrak joint venture aja mungkin puluhan gitu ya. Jenisnya, bukan jumlahnya, tapi jenisnya itu aja bisa puluhan. Saya ingat waktu saya kerja di law firm di Sydney, di Australia, zaman dulu itu memang bisa di-search, sudah mulai bisa masuk ke servernya gitu. Tapi mereka kasih saya satu buku. Buku itu tebalnya kayak mungkin bisa sekitar tebal sekali lah, kayak bantal lah, mungkin hampir 20 cm gitu ya, atau 15 cm lebih gitu ya. Yang isinya
hanya berupa daftar isi. Kebayang nggak kamu? Ada sekitar, anggaplah 15 cm buku tebel, yang isinya tuh hanya berupa daftar isi. Bukan isinya ya, cuma daftar isi. Daftar isi itu apa? Contohnya, dia bilang nih, kontrak apa nih? Kontrak kerja. Dia punya mungkin ada sekitar 50 jenis kontrak kerja. Kontrak kerja tipe A tuh yang karakternya begini, yang B karakter begini, dan seterusnya. Kontrak apa lagi nih? Kontrak joint venture, kerjasama. Oh, joint venture yang tipe apa? Kayak gini, itu beda-beda. Joint venture di bidang apa nih? Kelistrikan, bidang teknologi, bidang media, itu beda-beda lagi. Dan seterusnya. Jadi mereka punya template itu mungkin ribuan. Template-nya. Nah, pertanyaannya kan kalau udah kayak gitu, waktu mau transaksi kita mau pakai yang mana? Nah, banyak lawyer yang zaman sekarang itu akhirnya terpaku pada template. Dan kalau kalian tidak punya template, kalian bengong. Suruh bikin agreement, bengong. Masa suruh bikin jual beli, bengong sih? Jual beli itu kan cuma ada penjual, ada pembeli, ada objeknya. Jadi dong jual beli. Susah sekali. Kadang-kadang kenapa? Karena akhirnya nyari contoh. Salah nggak kita punya template? Nggak salah. Itu membantu. Tapi tidak ada satu transaksi yang sophisticated yang akan sama satu dengan yang lain. Perjanjian kredit bank yang udah gede-gede itu nggak ada yang sama antara satu debitur dengan debitur lain. Selalu akan ada beberapa beda. Nah, di mana bedanya? Benita kalau ikuti tadi penjelasan saya yang di awal, di key terms. Jadi bagaimana kita tahu, menjawab pertanyaan yang berikutnya juga, bagaimana kita tahu apakah kontrak yang kita buat itu sudah baik, memenuhi kebutuhan dari usernya, penggunanya, apakah itu in-house di perusahaan kita sendiri atau itu eksternal kalau kita jadi practicing lawyer. Ya, kalian bisa checklistnya dilihat dari key terms atau dari offlet-nya atau dari apalah poin-poin yang menjadi kunci penting dari transaksi tersebut yang kita jadikan dasar untuk membuat kontrak. Jadi nggak bisa kita tiba-tiba suruh bikin dong jual beli, ya jual beli yang seperti apa, pihaknya siapa, nilainya berapa, objeknya apa. Karena kalau kalian jual beli mobil itu beda sama jual beli tanah, formatnya juga berbeda. Atau kalian jual belinya itu nanti saham lain lagi nih. Ini ada barang bergerak, ada barang tidak bergerak, ada barang tidak berwujud, ya kan? So you will have a different perception kalau objeknya berbeda. Makanya penting mengetahui objeknya apa. Itulah sebabnya key terms tadi atau key points yang saya sampaikan di awal presentasi saya tadi itu sangat penting. Karena dengan begitu kita bisa, jadi saya kalau balik ke presentasi saya itu di awal, nih, ini menjadi sangat penting. Jadi kalau ininya kita tidak kuasain, repot. Ya, kelihatan nggak di screen? Ya, key points. Key points ini bentuknya bisa offlet, bisa apapun lah. Jadi apa yang kita jadiin dasar buat membuat transaksi itu harus ada dong orang komersialnya terlibat. Para pihak yang akan bertransaksi itu kan harus sepakat terhadap hal tersebut baru kita buat. Kita nggak mungkin membuat sesuatu yang kita tidak tahu objeknya, kita tidak tahu pihaknya, kita tidak tahu kapan dilakukan, nilainya berapa. Ya nggak jadi apa-apa kontraknya gitu. Ya, dan kita nggak bisa melakukan tugas kita yang kedua. Tugas kita as a lawyer tadi, ingat ya, cek regulation. Ada nggak regulasi terkait dengan kontrak tersebut yang harus kita perhatikan? Kalau kita jual beli saham nih, saham di mana nih? Saham biasa, PT biasa, saham PT BMA, saham PT TBK, itu lain-lain lagi regulasinya. Ya, saham perbankan lain lagi tuh. Ngerti ya? Jadi itu menurut saya jawaban awalnya. Nah, dalam kaitan dengan yang tadi dikemukakan soal consideration, itu yang baru saja saya ceritakan. Nanti kalian kalau praktek atau kalian keluar dari kampus, kalian akan temukan banyak sekali kesalahan seperti itu. Saya nggak ingin menyalah-nyalahkan perusahaan tempat Benita kerja ya, bukan itu poinnya. Tapi basicnya kalian harus ngerti. Kita itu civil law, bukan common law. Jadi salah nggak ada consideration? Nggak salah. Jadi kalau kalian mau mengatur sejak, ini dari struktur kontak ya, dari judul, para pihak, habis para pihak langsung mengatur isi kontrak, nggak apa-apa, boleh. Tapi jangan bilang menimbang dong.
Kalau kalian judulnya aja udah menimbang itu kan bukan keputusan kan, baru consider, mempertimbangkan, menimbang gitu kan. Ya dong. Nah, sama dengan nanti kalau kalian melakukan legal drafting terhadap regulasi. Dulu tahun 98 sampai 2000, itu saya adalah kepala legal BPPN, Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Tugas saya yang pertama itu adalah menjadi ketua tim perumus penyusunan PP 17 tahun 1999. Saya membawahi 7 departemen menyusun peraturan pemerintah nomor 17 tahun 99 tentang BPPN. Dan itu kita menyusun regulasi kan. Nah, waktu menyusun regulasi, itu kan sama. Itu kan ada peraturan pemerintah nomor sekian, menimbang gitu kan. Pasti ada dong, menimbang, gini gitu kan. Masa dia menimbang kita mengatur? Ya enggak lah. Kita mengatur tuh mulai dari pasal 1, sama dengan di kontrak. Kontrak itu baru mulai mengatur, membuat aturan, ketentuan-ketentuan yang mengikat para pihak, itu di pasal 1, mestinya kalau mau dipakein pasal. Kalaupun tidak mau dipakein pasal, ya setelah konsideran. Kalau memang menganggap hal-hal penting di atas tadi, yang dikonsideran itu sebagai sesuatu yang harusnya mengikat, jangan dibuat sebagai konsideran. Itu pesan saya. Gitu ya, Benita. Terjawab nggak? Ya, nanti kalau nggak, boleh ditanya lagi. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada 2 penanya lagi ya Pak ya. Dari yang kedua dari Cynthia. Silakan Cynthia. Ya Bu, terima kasih Bu atas kesempatannya. Selamat sore Pak Agustus. Saya mau tanya, pernahkah Bapak dalam memimpin law firm Bapak, misalkan ada yang udah melakukan suatu kontrak gitu dan telah disepakati, terus peraturan dari pemerintahnya berubah gitu, apakah kontrak tersebut nanti akhirnya dibatalkan atau di-adjust lagi gitu, dibikin peraturan kontrak baru dan yang sebelumnya dianggap tidak pernah berlaku atau akan disesuaikan lagi gitu Pak. Terima kasih banyak. Iya, good question Cynthia. Itu regulasi. Jadi itulah pentingnya. Tadi saya ingin banget mengulang-ulang ini. Kenapa? Itu adalah kesalahan yang paling sering kita lakukan di dalam praktek. Kita sekali dalam praktek, lulus, kita merasa kita udah tahu segalanya. Tidak. Regulasi itu berubah setiap hari. Kalau kalian lihat peraturan pajak, itu mungkin setiap minggu keluar peraturan pajak baru. Setidak-tidaknya entah surat edaran, entah apa, keluar aturan-aturan baru. Kalau kalian lihat dulu sistem peraturan perbankan, zaman dulu BI, sekarang OJK, juga sering sekali banyak ada petunjuk-petunjuk entah sifatnya aturan, entah sifatnya acuan gitu ya, yang harus dicermati. Jadi esensinya, Cynthia, bahwa peraturan berubah itu is a nature, itu adalah nature-nya memang begitu. Kita hidup tuh selalu berubah kok, apa aja bukan hanya peraturan selalu berubah. Nah, waktu kita bikin kontrak, begitu kita teken, dia kan pasti mengacu pada situasi per hari kita teken kan. Jadi chances untuk ketinggalannya, atau dia tidak sesuai lagi itu selalu ada, selalu besar. Jadi kalau ditanya pernah nggak, sering jawaban saya. Cuman kadang-kadang kita sadar, kadang kita nggak sadar, karena kalau kita buat kontrak buat orang, kemudian dia nggak pernah balik ke kita lagi untuk review, ya kita kan nggak tahu juga, ya. Makanya itu penting. Nah, tapi sebenarnya balik tadi, kita tuh harus punya sense of judgment yang baik sebagai lawyer. Di dalam dunia regulasi, peraturan perundang-undangan, itu ada 2 karakter undang-undang kan yang kita harus cermati. Satu, undang-undang yang bersifat mengikat, jadi tidak bisa disimpangi, atau aturan-aturan yang memang boleh disimpangi. Di dalam sektor private, di dunia private, dan di sektor perdata khususnya, itu kan banyak sekali aturan yang bisa kita simpangi, walaupun ada aturannya, kalau memang para pihak sepakat. Tapi kalau para pihak tidak masuk kepada regulasi yang sifatnya sifatnya memaksa, ya nggak bisa. Kita kan mesti harus hati-hati. Contoh paling konkret dan tadi saya cerita tuh Cynthia di awal. Contoh ya, kita mempekerjakan orang, berarti kita bikin perjanjian kerja. Perjanjian kerja itu private kan. Kamu deh kerja di perusahaan saya misalkan. Oke, digaji berapa ya? Oke deh, digaji aja deh. Berapa ya, kan kamu belum tahu apa-apa, misalkan lah ya, kamu mau dengan gaji 4,4 juta.
Oke, hari ini kita tekan, besok mulai kerja sambil belajar lah, sambil atau semagang lah, dapat duit segitu. Dan terus kamu kerja. Terus besok UMR berubah nih. Naik tuh, walaupun cuma 34.000. Terus berarti kamu digaji di bawah UMR kan? Berlaku mana tuh? Gaji yang lama apa gaji yang baru? Itu kan pertanyaannya. Sama aja. Nah, balik lagi ke aturannya. Apakah aturan itu tadi bersifat memaksa apa tidak? Kalau aturan itu apalagi diancam-ancam pidana, kan berarti sifatnya seakan-akan menjadi hukum publik, bukan hukum privat lagi, dan artinya memaksa. Kalau memaksa, berarti mau di agreement ditulisnya cuma 4 juta, besok UMR jadi 4,5 juta, ya kamu harus dinaikkan oleh perusahaan itu gajinya jadi 4,5 juta, kalau memang masih mau dipekerjakan. Atau perusahaannya bilang, ya udah sorry deh, gue kalau 4,5 juta nggak bisa gaji lu segitu. Jadi lu terpaksa kita berhentikan, karena kita nggak mungkin gaji orang 4,5 juta, misalkan. Tapi, kalaupun lu diberhentikan dari posisi apa nih, pegawai tetap misalkan, ya kan ada konsekuensi lagi, ada uang pisah lah, ada uang pesangon lah, whatever lah. Yang kemudian attest, yang walaupun tidak diatur, ada regulasinya. Ada konsekuensi yang harus kita ikutin, gitu ya. Jadi saya cuma mau bilang, kalau kejadian itu sering apa tidak, jawabannya sering. Cuman kadang-kadang kita sadar, kadang-kadang kita tidak sadar. Tapi yang paling penting adalah justru kesadaran kita untuk selalu mereview regulasi pada saat kita membuat kontrak baru. Kenapa? Jangan saya nih termasuk lawyer lama, karena saya practicing sejak tahun 88. Dan otak saya itu kadang-kadang masih ngeset yang lama. Jangankan itu ya, undang-undang PT aja waktu pertama kali dirubah tahun 95, itu saya melekat banget, karena itu sebuah konversi yang besar. Dari KUHD kita, kemudian menjadi undang-undang PT. Jadi saya tuh sangat menguasai dulu undang-undang PT itu. Tapi kemudian dirubah lagi kan, dan sekarang 2007. Sejujurnya saya nggak hafal sangat detail dengan 2007. Anak-anak di kantor saya yang muda-muda mungkin lebih hafal karena mereka waktu kuliah udah pakai undang-undang 2007. Saya kuliah masih KUHD. Nggak ada itu. Undang-undang 2005 pun nggak ada. Gitu. Jadi ada dua kali perubahan besar gitu yang sudah terjadi dalam kurun waktu dari dulu saya kuliah sampai sekarang. Jadi kalau dulu saya bikin PT tahun 90, ya itu udah beda sekali aturannya dengan yang sekarang, gitu misalkan. Nah, pertanyaannya adalah kalau zaman dulu saya bikin itu baik-baik saja, saya nggak boleh mengeset mental saya itu bahwa saya udah tahu segalanya, nggak bisa. Itu yang saya bilang, selalu do a legal checking, regulation checking. Penting, karena dari waktu ke waktu regulasi itu berubah. Kadang-kadang aturannya masih baru. Kita bayangkan, oh ya aturan baru nih. Tahu-tahu udah ada keputusan MK. Peraturannya entah dibatalkan, entah dirubah, entah ditunda. Atau ada keputusan MA, kalau itu regulasinya di bawah undang-undang. So, balik lagi saya bilang, apa yang terjadi dengan perjanjian itu? Nah, umumnya, makanya tadi balik lagi, apakah itu peraturannya memaksa? Kalau memaksa, mau dibilang perjanjiannya gaji 4 juta, kan tetap harus dinaikkan. Kalau enggak, ya udah, perusahaannya akan mem-PHK, kira-kira begitu konsekuensinya. Tapi kalau peraturan itu tidak bersifat memaksa, boleh dong disimpangi dengan perjanjian. Berarti perjanjiannya masih bisa berlaku? Masih. Menurut saya begitu ya. Nah, tapi di dalam praktek, hampir selalu ada yang namanya, kalau kalian baca regulasi ya, peraturan apapun, ada namanya peraturan peralihan. Peraturan peralihan. Baca tuh. Di setiap undang-undang harus selalu ada begitu. Artinya akan diatur. Kan dia tahu dong ada regulasi baru, masa baru diumumkan hari ini, besok semua harus berubah? Nggak mungkin. Jadi umumnya pembuat undang-undang akan memberikan waktu yang cukup untuk melakukan peralihan. Undang-undang PT 2007 itu memberikan ruang untuk beralih, sehingga semua anggaran dasar PT yang lama itu harus berubah mengikuti pola baru, tapi dikasih waktu tuh, entah 1 tahun, entah 2 tahun, gitu loh. Nah, kita harus perhatikan transisinya. Jadi jawabannya itu kali ya, Cynthia. Terima kasih. Oke, clear sekali ya.
Cynthia. Oke Pak, ini pertanyaan terakhir karena memang waktunya kita terbatas, tinggal kurang dari 10 menit lagi, dari Nadifatur Rahmah ya. Iya Bu, apakah suara saya terdengar Bu? Ya, terdengar, silakan. Iya baik, saya ingin bertanya, selama ini kalau misalkan saya mengerjakan tugas KONAS itu banyak sekali contoh-contoh dari Google itu yang penyelesaian sengketanya itu ke BANI lewat arbitrase. Nah, Bani, oke. iya, memang dalam KONAS itu penyelesaian sengketa melalui arbitrase itu memang yang paling diminati atau bagaimana Pak? Atau ada penyelesaian sengketa lainnya yang mungkin apa ya, yang juga diminati gitu selain BANI gitu. Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Nadita. Saya rasa ini pertanyaan bagus ya. Di dalam praktek kalian akan menemukan itu dan sering kali itu menjadi dilema dan banyak sekali lawyer, terutama lawyer muda yang tidak tahu jawabannya. Kalian harus memilih apa? Apakah harus memilih pengadilan negeri gitu ya? Kalaupun pengadilan negeri wilayah mana? Atau kalian memilih BANI tadi, which is arbitrasi lokal, atau bahkan ada arbitrasi asing. Seperti kalau kita berkontrak internasional, hampir semua contracting party asingnya itu akan insist menggunakan arbitrasi asing. Entah di London, entah di New York, entah di Singapura. Ya. Pertanyaan itu balik lagi ke kita, nah gini, profesi ya. Tadi itu kan saya cerita tentang berbagai profesi ya, kalau di awal. Kalau kalian ingat ya, ini profesi-profesi ini, balik lagi nih, ini penting sekali karena nanti akan membedakan antara kalian menjadi lawyer dan kalian menjadi notaris. Ingat ya, notaris itu kerjanya bikin akte ya, akte itu kontrak juga. Tapi akte otentik ya sifatnya. Nah, jadi saya akan cenderung jawabnya begini. Kalau kalian itu menjadi apa, itu akan terjawab tuh. Contoh ya, kalau profesi kalian itu adalah notaris, boleh nggak kalian memihak? Nadita, boleh nggak memihak kalau notaris? Nggak boleh, harus netral. Betul, harus netral. Tapi kalau kalian jadi yang hijau-hijau di gambar ini, kelihatan nggak di screen? Yang practicing lawyer, in-house lawyer, itu kalian akan memihak apa netral? Itu sebenarnya startingnya, dan itu akan menentukan jawabannya. Jadi begini, kalau kita berprofesi sebagai lawyer, kita pasti memihak. Kenapa? Lawyer itu akan membela kepentingan klien. Yang meng-hire kita siapa? Contoh ya, kalau saya di-hire oleh bank, maka saya akan melindungi kepentingan kreditur. Bank sebagai kreditur, pemberi uang, pinjaman. Kalau saya di-hire oleh debiturnya, pada saat dia bertransaksi besar dengan bank, maka saya akan melindungi debitur. Pada saat saya lawyer, di-hire oleh perusahaan yang akan membuat joint venture dengan asing, tergantung yang meng-hire ini lokalnya apa asingnya. Kalau saya asingnya akan berbeda, kalau saya ternyata yang hire saya itu adalah perusahaan domestik yang akan menjadi berpartner sama asing, juga akan berbeda. Contoh ya, yang kayak tadi kamu tanya. Dalam kasus misalkan ada joint venture, terus kemudian insist nih, asingnya akan insist pakai bukan BANI, dia nggak akan percaya juga sama BANI. Dia akan pakai misalkan arbitrase di Singapura lah setidak-tidaknya. Oke nggak kira-kira? Oke nggak Nadita? Kurang tepat ya Pak. Kenapa? Kalau enggak, dia nggak mau invest di Indonesia. Dia nggak merasa pengadilan kita memberikan proteksi, BANI juga nggak secure. Nah, ini, jadi gini, kalian tuh jangan terjebak dengan itu. Buat saya itu nggak penting. Jawaban itu bisa kiri, bisa kanan, bisa kemana aja. Jadi gini, ini contoh ya. Jadi pada saat pilihan jurisdiksi itu dilakukan, sebenarnya kalau kalian mengerti basic hukum Indonesianya,
kita itu civil law dan enforcement kita itu bagaimana di pengadilan. Sebenarnya pada akhirnya itu, kalaupun ada sengketa, kemana kita akan berujung? Ujungnya itu di mana? Sengketa itu akan diselesaikan di mana? Kalau kalian milih Bani lah, contoh yang tadi Nadita bilang, Bani. Gitu. Memang pasti selesai kalau di Bani. Diputuslah oleh Bani, si A kalah gitu, si B menang. Gitu. Terus apa yang terjadi? Kalau Bani bukan yang putusan terakhir ya Pak? Iya, teorinya kan gitu. Saya bersengketa di pengadilan nih, di Bani nih. Terus saya kalah gitu. Terus saya mesti gimana? Kalau misalkan kalah, berarti harus ikutin putusan Bani tersebut Pak? Iya, kalau saya bisa. Saya disuruh bayar. Saya nggak punya duit. Saya gimana? Baninya mau apa? Bisa sita? Mana bisa Bani menyita? Nggak ada arbitrase boleh punya kewenangan menyita. Ya, jadi kita harus ngerti esensinya begini. Kalau saya ditanya, tapi jangan di-quote ya. Ini tidak boleh di-quote. Ini opini pribadi saya. Saya bukan penganut arbitrase. Kalau saya yang ditanya, kenapa? Buat saya capek aja ke arbitrase itu, ujung-ujungnya nggak bisa di-enforce. Kayak tadi pertanyaannya. Kalau saya dikalahkan oleh arbitrase, saya memilih di kontrak itu, misalkan para pihak memilih itu Bani, terus Bani, kemudian ada sengketa, terus oleh Bani saya dikalahkan. Terus saya nggak mau, karena saya memang nggak bisa bayar misalkan. Terus Bani bisa paksa gitu? Enggak kan? Terus apa yang bisa dilakukan oleh si pemenang tadi? Yang menang di Bani itu? Apa yang dia bisa lakukan? Tahu nggak? Karena Bani tidak punya enforcement authority. Maka si pemenang arbitration award, apakah arbitration itu di Bani, which is local arbitration award, atau pemenang itu menang di Singapura atau di New York atau di London sebagai pemenang International Arbitration Award, itu tidak akan bisa dipaksakan secara langsung. Nah, cara dia memaksakan bagaimana? Dia akan, pemenangnya akan membawa arbitration award itu ke pengadilan dan minta penetapan kepada pengadilan. Mungkin bukan mengadili dari nol, karena ini kan dianggap sudah berkekuatan hukum tetap seperti Nadila bilang gitu, benar ya. Maka dia tidak minta keputusan, dia akan minta penetapan untuk eksekusi. Tapi kamu pikir cara menetapkan itu cepat gitu, gampang? Dan apakah kita tidak bisa intercept? Di dalam praktek, penetapan-penetapan itu nggak akan efektif, karena kita bisa melakukan gugatan baru, ada pihak ketiga yang masuk, dan seterusnya. Sehingga akibatnya apa? Proses mengeksekusinya terhambat. Itulah sebabnya, kalau saya ditanya, saya bukan penganut aliran arbitrase. Kenapa? Buat saya, kalau itu enforcement-nya harus dilakukan juga di pengadilan, ya susah. Kecuali kamu hidupnya di Singapura, atau di Hong Kong, atau di London, atau di New York. It's okay. Kenapa? Kalau arbitration itu diputus tidak dihormati, kamu tetap harus ke pengadilan. Tapi pengadilan Singapura, pengadilan Hong Kong, dan New York itu nggak neko-neko. Nggak aneh-aneh. Kamu apply, udah ada putusan, ya kamu dieksekusi. Selesai. Perlu waktu? Iya. Perlu lawyer lagi? Iya. Perlu duit lagi? Iya. Tapi tidak macam-macam. Di Indonesia, belum tentu. Nah, jadi kenapa orang cenderung ya kan daripada ke pengadilan ribet lah ini itu, ya, kita Bani aja. Bani kan lebih cepat, lebih murah dinilainya begitu. Ya, tapi kan nggak selesai, ujungnya akhirnya mahal juga karena kamu harus ke pengadilan lagi kan. Gitu. Jadi kalau saya ditanya, is okay, kamu mau milih mana aja, tergantung kepentingan. Contoh ya, waktu saya mewakili klien saya orang Indonesia atau perusahaan Indonesia berhadapan sama asing, asingnya akan insist minta arbitration award di Singapura atau di luar negeri. Saya akan menolak nggak? Nggak pernah saya tolak. Saya iyain pasti. Nggak ada perlawanan. Saya ngotot harus di Bani atau harus di pengadilan Indonesia. Nggak akan saya ngotot. Padahal saya lawyernya Indonesia kan. Kalau orang klien Indonesia-nya nggak ngerti,
Dia akan marah, lu kenapa nggak minta pengadilan Indonesia? Kenapa lu biarin aja ada pengadilan arbitrase di Singapura yang akan mengadili kita? Nanti kita kalau dikalahin di sana, gitu. Ya tapi kan kita harus kasih pengertian. Emang kalau dia menang terus mau apa? Kan gitu sebenarnya jawabannya. Justru lebih susah. Tapi ya sudahlah, itu kan pilihan mereka. Mereka nyaman begitu, is okay. Jadi, kalau saya balik lagi dengan pertanyaan itu, nggak ada salah benar di sini. Itu tergantung pendekatan. Dan kalau saya disuruh memilih, kalau itu lawan saya itu memilih asing, pengadilan asing, atau dia memilih arbitrase asing, saya akan iyakan. Kalau saya mewakili orang Indonesia. Kalau saya jadi lawyernya asing, saya nggak punya banyak pilihan. Saya juga nggak akan milih pengadilan Indonesia, saya akan milih arbitrasi asing. Karena trust level dari investor itu hampir nggak ada ke pengadilan Indonesia. Itu, ya. Jadi itu pilihan-pilihan yang, tapi ada konsekuensi. Nanti kalau ada apa-apa ya kalian tetap harus beracara di pengadilan. Terjawab nggak, Nadita? Sangat terjawab, Pak. Oke ya. Mudah-mudahan bisa ngerti. Jadi bukan salah benar, itu masalah preference, dan kalian di pihak siapa. Jadi lawyer harus menganjurkan kan, milih yang mana. Kalau notaris nggak boleh. Kalau para pihak memilih Bani, dia harus tulis Bani di akte. Kalau para pihak memilih pengadilan, tulis. Tapi kalau lawyer boleh berdebat, entar dulu kenapa lu pilih Bani? Saya nggak percaya Bani. Saya pilihnya langsung Singapura, ya boleh-boleh aja. Ya. Oke, saya rasa itu ya, Bu Emma. Ya, Terima kasih. karena waktunya memang terbatas, mungkin tadi pertanyaan terakhir dari Nadifa saja. Jadi ada 3 penanya, karena 3-3-nya bagus ya Pak ya? Iya, bagus Kalau banget tiga-tiganya. 3-3-nya dapat hadiah aja ya Pak ya, nanti Siap. bisa kontak ke saya lewat Renata boleh, lewat Cynthia juga boleh ya. Oke, Pak Nuk, kita sudah pada ujung acara, sesi diskusi sudah selesai. Ini benar-benar bekal yang luar biasa bagi mahasiswa semua, bahwa untuk preparation ke depan itu tidak bisa dinilai instan ya, karena tadi quote dari Bapak, profesional itu adalah ujung sebuah proses panjang mempelajari ilmu pengetahuan dan mempertajam skill. Jadi akhirnya kesimpulannya adalah untuk to be a professional ya harus prepare yourself and start it from now. Jadi sebagai mahasiswa pun harus mempersiapkan bagaimana ke depannya untuk menjadi seorang profesional. Nah, memang kuliah hari ini luar biasa, tidak hanya semata legal drafting atau kontrak drafting, tapi juga bekal-bekal dan tips-tips dari Pak Agustus Sani Nugroho selaku praktisi yang sudah berpengalaman puluhan tahun ya mungkin ya Pak ya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Nuk. Semoga ilmu yang di-share kepada kita semua menjadi amalan yang baik, bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini bukan ini aja ya Pak, nanti kita akan berkolaborasi lagi. Siap. Di dalam kegiatan yang lain dan mata kuliah yang lain. Tapi sebelumnya perkenankan Pak, saya untuk minta berfoto bersama di capture. Oh, oke. Siap. Hadirin semua bisa di turn on fitur kameranya supaya kita bisa berfoto bersama ya. Hitungan dari saya, oke. 1, 2, 3. Di hold lagi. Hitungan ada pada saya. 1, 2, 3. Satu kali lagi. Hitungan ada pada saya. 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke. 1, 2, 3. Dengan demikian berakhirlah kuliah dosen tamu pada sore hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil manfaatnya dan diamalkan juga untuk bekal bagi mahasiswa semua, kita semua dalam mempersiapkan your future career nanti sebagai seorang profesional. Tentu preparation-nya harus dari sekarang sebagai mahasiswa. Jadi do your best selalu. Sekali lagi terima kasih Pak Nuk dan rekan-rekan semua. Mudah-mudahan kita semua sehat selalu ya Pak ya, sehat-sehat selalu. Insya Allah bertemu dalam forum selanjutnya. Terima kasih sekali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Salam, makasih Bu. Makasih Bu, makasih Pak. Izin live ya. Makasih Bu. Ya, Makasih Pak. Oke. Saya izin end meeting ya.